Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan hanya bertanya terus. Tetapi kawan-kawan, pelajaranlah bagi kita, kalau ditanya dari kitab sucimu, ya jangan kau jawab dari kitab suci orang lain. Karena urusannya apa? Kan demikian, itu namanya kita membuat malu-maluin. Kira-kira begitu ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, hari ini saya mau beri kesaksian sedikit atau cerita lah ya. Kemarin saya akhirnya memoto orang menikah lagi ya. Maksudnya orang pemberkatan pernikahan. Nah, ketika saya moto, tiba-tiba ada saudaranya bilang begini, abang nggak live hari ini? Loh, kok tahu pikirku kan? Nggak debat hari ini? Loh, kok tahu? Aku bilang. Memangnya kau kenal saya? Ya kenal dong katanya. Kok bisa? Aku bilang kan. Abang kan sang debaters. Wah, kacau aku bilang. Ya, aku bilang kan. Oke. Baru calon pengantin, pas saya foto-foto, dia bilang, jadi abang yang sang debaters itu katanya. Iya, aku bilang kan. Calon suami saya ngefans banget loh sama abang. Dia orang Sumatera Barat kan. Tapi orang Batak ya. Benaran aku bilang, iya. Begitu datang suaminya, terjadi acara-acara, pas sampai di gereja, dia bilang, bang, aku pertama sampai di Duri ini, aku tanya istriku katanya, kau kenal enggak sang debater? Dia itu orang Duri ini loh katanya. Dia bilang, nggak tahu karena istrinya kok salah di Jakarta ya dokter ya. Akhirnya dibilangnya, ternyata ketemu juga kita bang katanya. Ya kan? Akhirnya ketemulah kami di Duri Nabalau ini ya. Nah kawan-kawan, itulah pengantar dari saya ya. Nah, kalian tadi sudah melihat saya diskusi dengan si Fahrudin. Sebenarnya saya sudah mengerti gaya-gaya orang ini kawan-kawannya di dalam berdebat. Maka setiap saya berdebat, menghadapi orang-orang seperti ini kawan-kawan, saya tahu dia akan tetap ngotot di situ aja. Ya kawan-kawan, dan dia tidak akan pernah berani beranjak dari situ. Karena menurut keyakinan dia bahwa itu sesuatu hal yang sulit dijawab. Kan demikian. Jadi secara psikologi saya sudah kenal bentuk-bentuk pendebat ini. Saya biarin aja. Saya jawab aja kan. Tujuannya apa? Ya dia nggak bergerak dari situ. Hanya di situ-situ aja. Sehingga dia tidak bisa mengembangkan permainannya. Sementara permainan saya terus berkembang. Dan satu keteledoran dia minta secara historis. Ya kan? Atau ada bukti. Lah, kita beriman ini bagaimana sih membuktikannya? Karena tidak ada lagi manusia yang hidup di zaman itu. Ya kan? Semua hanya asumsi atau kesimpulan-kesimpulan yang dibuat manusia. Lantas bagaimana kita mempercayai itu? Ya kita namanya beriman, beragama. Ya percayalah dari kitab suci. Jangan cari-cari di luar kitab suci. Sekalipun dia bergerak, ini profesor doktor ini katanya. 100 profesornya satu, doktornya berjejer 100. Dia tetap adalah manusia seperti kita. Kalau memang dia doktornya 100 misalnya nih ya, dan ucapannya 100% bernilai benar, maka Nabi di bawah dia. Maka Rasul di bawah dia. Kan demikian. Nah, maka selalu saya tekankan bahwa kita ini hanyalah pengikut. Pengikut itu adalah dia mengikuti, ya kan? Apa yang sudah ada. Maka kita mengatakan percayalah orang yang tidak melihat, berbagi orang tidak melihat tapi percaya, ya kan? Saya memang tidak melihat kejadian itu tapi saya percaya, maka saya berbahagia, ya kan? Sementara dia saya tahu orang ini otaknya, kalau sudah ada buku disebar-sebarkannya, ingat kalian waktu gayanya Ahmad Dedap, Zakir Naik, bahkan si Moko Ginta, ya Waloni. Ini buku dibilang hanya 12%, 18% ucapan Yesus. Sisanya ini ada cetak merah gini. Kok itu dipercaya? Pernah saya bilang dalam debat kan sama Moko Ginta. Terus saya katakan, kenapa Bapak tidak percaya The Satanic Verses yang dikarang oleh Salman Rushdie?
Oh, nggak bisa, begini-begini. Ini orang ini standar-standar ganda ya kawan-kawan ya. Dan ketika saya tanya, siapa saksi? Misalnya lah, Nabi Muhammad keluar angkasa. Sementara sejarah mencatatkan Neil Armstrong, Edwin Aldrin, siapa satu lagi itu, itulah manusia yang pertama menembus luar angkasa. Artinya cabut itu, hapus dari sejarah dunia, ganti Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang keluar angkasa. Selesai. Dan perlu dipelajari, diteliti bahwa tidak ada pernyataan ilmiah yang mengatakan kita bisa keluar angkasa tanpa oksigen, ya kan, tanpa perlindungan apa-apa, karena kan terbakar di atmosfer, ya kawan-kawan ya. Nah sekarang saya ajak kalian bincang, sebenarnya sih bebas aja, tetapi kalau kalian mau membahas debat itu tadi, ya nggak apa-apa silakan ya. Nanti saya kasih tahulah orang-orang ini tipenya bagaimana sebenarnya. Banyak yang harus kalian pahami dari para pendebat-pendebat muslim. Gaya mereka itu sama. Sehingga untuk mematahkan mereka itu tidak sulit. Harus sama. Tetapi ingat, konsentrasilah terhadap apa yang dia tanyakan. Maka kan saya ketik itu di komputer saya apa yang dia tanyakan. 1, 2, 3. Apa yang saya tanyakan juga saya ketik. Biar nanti dia tidak bisa lari sana, lari sini. Nah, kalau kalian pernah lihat debatnya Paul Zhang Paul Zhong kata orang, Paul Zhang itu ya, dengan si Ustadz apa namanya itu ya, Masyud. Paul Zhang di situ tidak konsentrasi penuh. Dia tidak bisa membagi dua kesempatan dia bertanya dan kesempatan dia menjawab. Ya. Disatukan dia semua. Sehingga apa? Yang dibahas adalah hanya materi tentang kitab suci Bible saja. Ya kalau kitab suci Bible harusnya yang berdebat itu Kristen sama Kristen. Kan demikian. Ya, kawan-kawannya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa orang-orang ini makin lama akan menarik ucapannya sendiri. Yang mengatakan, kan selalu itu dibilang, wah kitab suci paling sempurna itu adalah Al-Quran. Kitab suci yang paling lengkap itu adalah Al-Quran. Nanti tersisa tinggal saya bilang, kan ngeri kawan-kawan. Masa tinggal saya nanti tersisa di dunia yang percaya, gimana coba? Orang Islamnya nggak percaya lagi. Sama ucapan mereka terdahulu. Kan itu dulu dibilang-bilang orang itu kan. Terus nanti saya sendiri yang percaya, gimana itu kawan-kawan? Lucu kan? Justru orang Kristen yang percaya. Aneh kan? Tapi saya memang tidak beriman sama kitab suci Al-Quran. Karena agama saya adalah Kristen. Ya kawan-kawan. Itu yang bisa saya katakan kepada kalian. Ini sudah ada masuk Anton Teguh. Halo Anton Teguh. Halo, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan ya. Langsung ngobrol aja, aku dengar. Oke, thank you kesempatannya. Bang Rudi, saya mau nanggapin yang tadi perdebatan Bang Rudi yang tadi sore. Itu kok saya kesannya gini ya, belakangan ini umat muslim yang berdebat rata-rata kok menggunakan Injil. Apakah mereka tuh udah ganti Alkitab gitu ya? Ganti kitab sucinya tuh jadi kitab Injil gitu. Ya kan? Bawa sekalian aja gitu, nggak usah malu lah. Kalau memang mau ganti kitab sucinya mereka jadi Alkitab, gitu kan. Yang saya aneh, Bang Rudi malah jadi lebih percaya sama Al-Quran ya, karena maksudnya Bang Rudi kan ingin menghormati mereka, ya kan, gitu. Sama ini Bang Rudi sebagai seorang pendebat, gini saya agak tertarik gitu dengan dunia perdebatan kerohanian belakangan ini. Ini saya mau tanya Bang Rudi, kalau tolak ukur dari kemenangan bahwa dia itu menang debat atau tidak itu dari apanya sih Bang? Oh, kalau kita bicara dengan lawan iman kita, apabila dia tidak menjawab dari kitab sucinya, dia sudah kalah. Oh gitu. Nah, Berarti iya ya kan tadi kita sebenarnya tanya dia udah iman kalah. Sudah kalah. Begitu dia tidak bisa menjawab dari kitab sucinya, artinya dia tidak percaya kitab sucinya. Makanya saya bilang, satu saja kau tak percaya, tinggalkan. Sama seperti saya. Selalu mengatakan, apabila di Bible ini ada yang tidak saya percaya, saya tinggalkan Bible ini. Ngapain? Kita berarti pengikut. kayak pernyataannya
kayak pernyataannya Yahya Waloni yang dulu pernah bilang, saya akan mengalahkan orang-orang Kristen itu dari kitabnya mereka sendiri. Berarti dia sebelum berdebat Kalah sudah sebelum kalah dong, Bang. bertanding. Iya betul. Makanya dia tidak Oh, berani gitu. berdebat. Hanya omong besar, dikuat-kuatin, badannya besar, biar kelihatan garang, tapi isi nol. Isi kepala kalau dibedah itu tai semua. Kayak udang, otak udang. Oke, Sampaikan gitu sama ya. Yahya Waloni, tidak takut saya sama dia. Berdebat sama saya, kuhajar kau habis-habisan. Aku bilang itulah. Iya. Dan aku bukan omong besar. Waktu dia datang ke tempatku, ku antar surat. Beda dengan Yahya Waloni. Oh, panggil Esra, panggil semua pendeta kayak begitu ditantangin, bicaranya kayak orang unyu-unyu. Ya, saya begini. Ya di stadion, ayo 10.000. Alah, stadion. Gak usah bawa masa dulu lah. Berdebat seperti ini live gini aja berani nggak gitu kan? Iya, ini enak kita di mana-mana bisa menonton. Iya, gitu. Tahu ini bagus ya, maksudnya dengan adanya Bang Rudi seperti ini gitu. Menurut saya sih Bang Rudi ini pionirnya lah untuk mulai debat antar dialog ya, bukan monolog gitu kan. Kalau dulu trennya kan monolog, tapi kesini-sini jadi dialog. Karena saya lihat sih dari pionir dari Bang Rudi ini kelihatannya, gitu kan. Nah, saya semakin menikmati nih belakangan perdebatan semacam ini membuat saya tuh akhirnya kembali buka-buka kitab suci. Saya termasuk, saya gini Bang Rudi, saya kan umat Katolik ya. Biasanya rata-rata kalau umat Katolik tuh malas baca Alkitab. Saking sucinya itu Alkitab ditaruh di atas lemari paling atas gitu kan. Jarang disentuh. Saya mengakui, tapi gini, dengan adanya seperti ini jadi saya akhirnya buka-buka Alkitab. Kemudian saya juga dengar-dengar dari sejarah-sejarah. Jadi enaknya Alkitab gitu Bang Rudi, bisa di cross check sama sejarah gitu. Saya lihat dari channel Bambang Nursena. Nah, tadi kan kebetulan menarik banget gitu perdebatan yang tadi sore, apakah Yesus itu disalib atau tidak. Sebenarnya gampang Bang Rudi, bisa dicek aja gitu, kalau bukti sejarah pasti ada sih gitu. Begini. Saya tidak mau terjebak permainan dia. Kamu tahu apa yang ditanyakannya? Orang-orang dibangkitkan, pergi ke kota. Siapalah saksinya itu, roh-roh itu berangkat. Aku bukan. Kan dia bilang itu pertama kan mana ada dia membahas tentang penyaliban Yesus, tidak ada dia bahas itu. Mana ada dia bilang buktikan penyaliban Yesus sesuai fakta sejarah, nggak ada. Justru dia lebih banyak kepada ketika Yesus disalib maka bait Allah terbelah. Apa enggak saksi, ada sejarahnya enggak? Ada, saya bilang. Buktinya bait Allah kan sudah enggak ada lagi, memang sudah roboh. Baru dibilangnya itu orang-orang bangkit. Siapa menyaksikan itu? Mana catatan sejarah? Mereka bangkit kayak zombie dong katanya. Lazarus yang dimaksud itu kan bangkit dari kematian, Bang. Lazarus saudaranya Marta Maria. Lazarus itu bangkit terus mati. Orang ini kan bangkit pergi ke kota Kudus. Bukan yang di Jawa sana ya. Siapa bisa menyaksikan orang itu ke kota Kudus? Nanti tentu nggak ditanyanya, naik apa orang itu ke kota Kudus? Ya, siap. Ngerti. Makanya kadang aku lihat penonton ini kurang jeli. Kayak aku pendebat sudah tahu aku arah-arah pembicaraan orang ini. Siapa bisa menyaksikan roh? Makanya saya bilang itu bukan zombie, tapi roh, karena mereka ke kota Kudus. Kota Kudus itu hanya apa? Sorga. Berarti orang-orang mulai dari Adam dengan sebelum Yesus, yang orang-orang kudus, itu dibebaskan Yesus, masuk ke dalam kerajaan maut, dibuka kerangkeng itu, maka pergilah mereka ke kota Kudus. Yang nggak ada yang bisa menyaksikan itu, saya bilang. Itu kan roh, bukan manusia. Masa dilihat gini-gini zombie semua jalan-jalan gini. Oke, ya. Jadi besok-besok kalau kita melihat orang berdebat itu lawan debat kita, hati-hati. Orang ini suka mancing-mancing gitu, nanti dilebar-lebarkannya itu. Kalau kita bilang kan, oh ya itu ada waktu itu begini-gini. Ada nggak di dalam sejarah dunia bahwa zombie itu ada? Gimana kita jawab itu? Itu hanya ada di TV. Makanya saya bilang itu roh. Tidak mungkin roh bisa orang kalau itu manusia dalam tubuh daging, jauh kali dia ke surga naik. Bagaimana dia pergi ke kota Kudus? Saya bilang kan. Jadi ada namanya mempelajari teknik-teknik orang muslim berdebat. Oke. Karena saya dulu sudah makan-makan di situ, jadi saya tahu arahnya. Ketika kalian
melihat saya tidak menjawab Mazmur. Pertama kan tidak saya jawab itu Mazmur dengan Matius itu ya, Mazmur 22 ayat 2 dengan Matius 27 ayat 46 itu. Saya bukan tidak mau jawab, tunggu di akhir. Nah, begitu di akhir saya bilang, saya sudah baca ayat 27, tidak saya temukan itu nubuatan. Iya, iya. Terlepas dari apapun pemikiran dia harus mencari ayat satu bahwa itu nubuatan. Karena saya tahu dia akan bertahan itu terus sampai saya jawab sesuatu hal. Itulah bongaknya orang ini. Tidak mau dia tanya lain, tinggalkan dulu itu sambil dibuat itu PR, selesai. Maka begitu. kayak apa kemarin tuh Pak Paulus Edi Prayitno ya. Edi Prayitno. Ya, PR juga kan itu. Iya. Banyak yang sang debater kasih PR ini kelihatannya para ustadz-ustadz. Iya, biar aja lah, biar orang itu rajin belajar kan. Nah, untuk generasi-generasi muda Kristen, kalau berdebat tidak semua pertanyaan harus kalian jawab. Ada teknik. Nah, ini ruang geraha mu'alaf ini membuat sebuah format debat di mana dia bisa memberi ruang orang tidak perlu menjawab pertanyaan orang sana. Tetapi dia hanya menjawab apa yang dipikirkan dia. Kan itu. Makanya saya bilang, loh pertanyaan saya kok nggak dijawab-jawab itu Gi, tolong diingatkan, saya bilang. Akhirnya dia lari, oke saya ingat dijawabnya kan. Tapi yang dijawabnya itu apa? Tidak satu pun dari Al-Quran, tidak berani dia mengutip ayat Al-Quran kawan. Nah itu sayang. Padahal kalau memang mereka percaya diri gitu, ini saya lihatnya jadi mereka nggak percaya diri dengan Alkitab, dengan kitab sucinya sendiri dong. Makanya gitu kan? Aku heran sampai sekarang. Kalau apa mereka udah mau ganti kitab suci gitu bang? Nggak tahu lah. Ataukah orang itu mau mengatakan dasar dari Al-Quran adalah Bible? Saya nggak tahu. Ya. Kalau tanpa Bible tak bisa orang itu hidup. Kalau dasar Al-Quran itu dari Alkitab, seharusnya kisah-kisahnya mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu sama dong. Hanya tinggal ditambahkan plek Al-Quran gitu di terakhirnya. Iya. Itu baru penyempurna menurut saya. Setelah Wahyu dicabut dulu Wahyu 22 ayat 18 19 baru Al-Quran. Itulah di situ baru Al-Quran. Betul. Nah, jadi nggak ada perbedaan kisah kalau kayak gitu kan. Nah, ini kisahnya benar-benar berbeda. Kayak Abang juga kan pernah nanya ke pendebat Muslim bahwa Musa di zaman itu berbahasa apa? Mereka kan nggak bisa jawab, Pak. Karena kalau dia jawab, saya akan bilang kayak kemarin, loh berarti Musa tidak kenal dengan Allah SWT. Terus bagaimana nanti komunikasinya? Selesai kan? Yang mereka hindari itu, mereka tetap memaksakan bahwa Nabi Adam sampai Nabi Isa mengenal Allah SWT. Padahal faktanya kan tidak. Kalau jawabnya Yahweh, Elohim gitu ya. Udah nggak kenal kan. Selesai orang itu kan. Nanti syahadatnya ganti lagi Bang. Tiada Tuhan selain Yahweh. Iya. Makanya tiada apa misalnya selain Allah berarti Elohim dan Yahweh. Kan jadi 3. Ya. Orang itu sudah tahu itu. Makanya tak berani menjawab sampai kapanpun. Roomnya udah penuh ya. Tunggu ku hilangkan dulu alamat ini. Oke ya Anton Teguh. Oke, terima kasih. Karena ada banyak sampai jumpa lagi nanti. Oke. Anton langsung saya kick karena roomnya udah penuh. Halo Kasih, silakan Kasih. Kasih. Selamat malam Bang. Malam, Kasih bicara aja. Aku dengarkan ya. Iya. Halo? Iya, cuma mau tadi itu di jam 3 itu. Halo? Ya bicara aja Kasih, saya dengar. Saya kan minum, kan tidak mungkin saya tampil-tampilkan. Halo, sinyalnya jelek Kasih. Jadi saya itu tadi saya dengar. Sebenarnya lawannya Bang Rudi itu bukan pendebat. Karena secara tidak langsung itu lawannya Bang Rudi itu sudah kena motonya Bang Rudi. Artinya motonya sang debater ya. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya tanya terus.
Jadi yang saya perhatikan setiap Bang Rudi bertanya, tidak ada yang dia jawab, ya kan? Melainkan waktu Bang Rudi tanya dia balik nanya gitu. Jadi tanpa sadar dia sudah kena motonya sang debater, ya kan? Jadi dia cuma kerjanya bertanya terus, ya kan? Nah gitu. Jadi lucu Bang, kalau istilahnya kalau orang tinju itu kan, babak pertama itu Bang Rudi langsung maju itu jabnya itu maju terus tuh. Jab. Babak kedua juga ya di jab terus. Iya iya. Udin cuma blok aja gitu, lari-lari gitu kan. Lari kiri, lari kanan. Ya gitu Bang. Tadi kita kecewa karena setiap ditanya nggak menjawab, balik nanya gitu. Jadi pertanyaan yang timbul dari Bang Rudi tidak dijawab gitu. Jadi kalau saya menilai berarti dia ini bukannya orang pendebat karena dia nggak tahu aturan gitu. Tanyanya saja sudah di luar Bible atau apa ya, luar bahan lah, ya kan? Gitu Bang Rudi. Jadi tadi kayaknya tidak level gitu kalau menurut saya yang saya pandang itu. Dan orangnya itu bukan pendebat sebenarnya. Dia harus makanya tadi kan Bang Rudi ada kasih pesan buat dia. Kalau mau berdebat harus begini, begitu, begono, ya kan? Ya makasih Bang, itu aja Bang. Yuk, sama-sama kasih. Maaf karena room sudah penuh, langsung saya kick ya, kasih. Masuk Benua Borneo, silakan. Selamat malam Bang Rudi. Malam, langsung aja saya dengar. Nah, tadi melihat perdebatan tadi cukup luar biasa. Jadi, kalau saya perhatikan tadi jauh berbeda. Bang Rudi mantap. Jadi, saya lihat Pak Rudin tadi tuh sepertinya sudah pucat pasi. Kelihatan wajahnya. Kebanyakan senyum aja tadi dia. Jadi, luar biasa Bang Rudi. Jadi, selama sang debater sini ada, ya saya nonton terus. Jadi baru kali ini bisa masuk. Jadi luar biasa. Lanjutkan Bang Rudi. Oke, saya terima kasih. Dari Kalimantan deh, Bang Rudi. Ya, Borneo. Saya lihat ini Borneo. Iya, oke Bang Rudi, lanjut Bang Rudi. Terima kasih Banua ya, sama-sama. Langsung saya kick Banua karena sudah banyak kali yang ngantri. Memang kalau masuk ke sini agak susah karena banyak ngantri. Kawan-kawan, dalam perdebatan tadi saya tahu dia mau mancing emosi saya kan. Tapi saya hampir terpancing. Saya bilang, ini tidak tahu debat ini. Saya bilang kan. Tapi percayalah, saya orangnya tenang kalau dalam debat ya. Langsung saya bilang, ya udah gini-gini. Nah, siapapun pendebatnya kawan, ingat ini ya. Selagi dia masih orang muslim, baik profesor sekalipun, macam Ali itu nanti kalau misalnya debat dengan saya, kalau dia berani, pasti mereka tidak bisa seperti kita. Langsung keluarkan ayat Alkitab, ini. Kalian lihat kan, misalnya saya debat dengan Esra Soro, Panden Solang, dokter itu, MYM, dan sebagainya. Saya kan keluarkan ayat berlawan jauh, ayat enak kan? Ibaratnya dipukul gini, saya tangkis, saya balik pukul, kan gitu kan? Nah, tetapi orang ini, saya harapkan tadinya begitu. Ketika saya jawab ini, ditanya ini, dikeluarkan. Ini loh ayatnya yang menjelaskan ini loh hadisnya, silakan. Saya tidak ada menghalang-halangi mereka untuk menjawab dari 16 kitab itu. Mau mau hadis, mau Al-Quran, hadis, baru asbabun itu, baru kitab-kitab para syekh itu atau habib atasnya itulah ulama-ulama besar, silakan. Saya tidak ada menghalangi. Tetapi kawan-kawan, itulah fakta. Saya sudah memberi kepada kalian, mempertontonkan kepada kalian ya. Sampai kapanpun mereka berdebat tidak akan berani mengambil dari kitab suci mereka sendiri. Tahu kenapa? Keterbatasan isinya itu sendiri. Ketika kau nanya tentang Nabi Isa, berapa ayat sih mengenai Nabi Isa? Merujuk kepada hadis. Hadis takut menceritakan akan banyak-banyak hal mengenai Nabi Isa.
Karena kan itu fakta sejarahnya aja, nanti tidak meleset kan kacau. Ya kawan-kawan ya. Dan itu saya bilang waktu itu sama si Moko Ginta, maaf itu Pak Moko Ginta, Nabi Isa tidak mengenal hadis ketika dikatakan, oh ada Ahmad, akulah Muhammad, akulah ini, banyak itu kan, itu ada di hadis, saya tidak nanya itu, saya bilang. Mereka ini ditanya apa, jawabnya apa. Sama seperti si Fahrudin tadi, saya tanya, apa alasan mereka ingin menangkap Nabi Isa, ingin menyalibkan Nabi Isa? Politik katanya. Politik apa ini sekarang? Ada yang buat lawak-lawakan itu kan, berarti partainya apa ini Pak? Katanya kan, di komen-komen, saya jadi ketawa. Pajak katanya, apa urusannya Nabi Isa mengurus pajak? Mana di Al-Quran? Tak ada. Mana di hadis mengenai itu? Tak ada. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, kemana lagi mereka mencari? Kitab tertingginya saya sudah tak ada. Artinya dia pembohong. Dia mau berbohong kepada semua orang. Tidak saya izinkan. Karena dia meracuni umat Islam sendiri. Orang ini yang menjelekkan kitab suci, bukan saya. Saya bilang saya percaya 100% Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna. Paling lengkap sesuai yang mereka sebut-sebutkan. Banyak baca itu situs-situs itu dibilangnya. Dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz itu yang dibilang. Saya nggak menentang, saya percaya itu, saya bilang. Ya kawan-kawan. Nah, sekarang kawan-kawan, kita lihat si Fahrudin tadi, dia kebingungan sendiri. Ketika yang kedua saya tanya, ternyata di Al-Quran ada 2 hukum mengenai salib. Hukum mana yang mau dikenakan kepada Nabi Isa? Apakah hukum Taha 71 atau Al-Maidah 33? Apakah salibnya Firaun atau salibnya Allah SWT? Bingung dia menjawab. Dia bilang, oh Nabi Isa memang disalib. Saya nggak tanya itu, memang nggak disalib. Saya bilang, nggak, saya lawan itu. Tetapi hukum mana yang mau dilakukan orang ini? Dia kan mau menangkap Yesus nih, menangkap Isa, mau menyalibkan. Kira-kira hukum yang mana diterapkan? Taha 71 atau Al-Maidah 33? Itu sangat penting kawan-kawan. Mereka tidak pandai menjawabnya itu. Karena Al-Quran turun tahun 610 sampai 633 ya. Hampir lebih kurang ya. Artinya hukum Al-Maidah 33 belum ada. Yang ada masih hukum Taha 71, salibnya Fir'aun. Apakah orang Yahudi pernah mengadopsi hukum Fir'aun? Itu enggak mereka tahu. Untung enggak dijawabnya. Kalau jawabnya aku balik lagi masuk ke situ. Apa bukti orang Yahudi pernah mengadopsi hukum Fir'aun? Tidak akan bisa dijawab itu kawan-kawan. Diadopsi misalnya hukum Fir'aun. Maka orang ini mau nangkap Nabi Isa. Nah sekarang Romawi. Kawan-kawan di Al-Quran ada 2 ayat mengenai Romawi. Itu di Ar-Rum 2 dan Ar-Rum 4. Tetapi kawan-kawan tidak bercerita itu pada zaman Nabi siapa? Nabi Isa kah? Tidak. Maka mereka tidak tahu salibnya Nabi Romawi gimana, kan plus. Tinggi sebelah. Datang dia, ketika saya berkembang lagi masuk ke hadis, kan dia nggak bisa lagi berkembang. Saya masih bisa berkembang. Saya tanya, nanti Nabi Isa datang turun mematahkan salib. Salib yang mana yang dipatahkan? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Dia bingung. Malah dijawabnya salib Romawi. Urusannya apa? Nanti kayak ambulans itu kan, itu nanti yang dipatahkan. Nggak ngerti kau pikirku. Oke, Mr. M silakan. Mr. M. Halo Mr. M. Wah, berarti Anda kurang beruntung. Oh, udah. Halo Mr. M silakan. Mr. M silakan. Aduh, silakan Mr. M. Udah dengar? Sudah. Langsung bicara, saya dengarkan. Karena Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, selamat malam. Jadi, saya mendengar debat Abang, dua sesi sama Edi Praitno sama tadi yang siang tadi ini. Memang saya perhatikan, Bang. Pendebat muslim ini memang sengaja mereka kurasa tidak mau mereka balik ke Al-Quran itu. Pas Abang bilang tadi itu, istilahnya di Al-Quran ini kurang memadai untuk menjelaskan apa yang ditanya. Pernah juga di sini, Bang, ada kawan kita tanya,
ya kan, kebetulan menahan lah, karena udah lama juga ikut sama abang ini, ya kan. Kebetulan beliau itu agak, saya lihat sebelum agak-agak apa sedikit, maka saya tanya mengenai kenapa surga itu janjikan 72 bidadari, ya kan. Tanya lah itu kan, bingung dia menjawabnya bang. Dia balik-balik, ya kan, sana kemari dia. Jadi di Bible dibuatnya di sini, oh nggak bisa saya bilang, kan aku udah belajar sama abang juga kan, nggak bisa. Kau jawab dari Al-Quran, bilang sama dia kan. Dari situ lah kau jawab. Jangan kau jawab dari yang lain-lain. Kalau kau yakin sama Bible ini, berarti kau jadi Kristen. Aku bilang lah, mau jadi Kristen. Biar kita bawa ke gereja, kau dibaptis. Aku bilang. Nah, sepanjang ini tidak kau percaya dengan Alkitab ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, jangan kau coba-coba jelaskan dari situ. Ini milik Kristen. Nah, itu kan. Jadi kalau ya milikmu ya sebelah itu, itu pelajari, saya bilang. Jelaskan sama saya, kenapa ini? Ini saudara, surga apa itu yang 72 sampai ratusan itu? Ada dayang-dayang lagi anak-anak kecil. Itu coba jelaskan dulu. Itu surga dari mana itu? Jadi terakhir bang, tinggal tanya lah pergi dia. pergi dia terakhir. Jadi memang saya perhatikan, saya perhatikan ini, baik dari Tamparagi, Pak Nubu Yusuf, Pak Nubu, Pak Yusuf juga, ya kan? Mereka memang menjawab. Saya nggak tahu bang, entah bagaimana. Saya nggak tahu kenapa. Apakah betul itu memang kekurangan bahan di situ di dalam kitab mereka ini, atau bagaimana? Kenapa mereka selalu balik-balik ke Bible, selalu ke Bible? Perhatikan orang itu berdebat yang sebelumnya juga, tahun-tahun sebelumnya, selalu jelaskan, ditanya di sekitar mereka, menjawab ke Bible, selalu merujuk ke situ. Jadi kemudian sama Ustaz tadi itu, kalau kau yang menjelaskan dari situ, seperti abang bilang, kalau kau jelaskan dari sini, dari kitab suci ini, kau ambil dari kitab Bible ini, udah lebih kau besok masuk apa aja, masuk Kristen aja bilang, udah biar kau bawa gereja kau dibaptis, gampang sama kali. Kau belajar beberapa hari aja kau dibaptis, bilang sama dia. Ya itulah bang. Jadi sampai kapanpun, betul lah bilang bang, sampai kapanpun mereka ini tidak bisa. Dan memang mereka bang, dalam ajaran mereka ini kurasa tidak boleh orang bertanya. Ya nggak boleh, beda dengan kita, karena Bible kita ini bisa kita bebas untuk meminta penjelasan. Seperti sekarang bang, aku juga terinspirasi dengan abang ini. Ada sekarang aku buat lomba pada anak-anak gereja. Jadi saya buat lomba bertanya ayat kitab suci. Wah, jadi anak-anak bertanya kepada kita yang menjawab. Saya buat tim 9 orang yang menjawab. Anggota anak-anak ini ada sekitar 20 orang. Mereka yang menjawab, buka. Satu hari minimal 3 mereka ajukan. Nah ini sekarang saya buat supaya anak-anak ini dalam suasana liburan ini bang, bisa juga mereka mau belajar kitab suci, membaca-baca. Jadi udah banyak yang komen sama kita. Ada juga beberapa ada juga yang kita libatkan suster, pastor, dan juga ada juga beberapa orang pendeta kita ambil. Kalau awam kita ambil, bukan ya awam ini kan bang, kalau di Katolik ini awam ini yang mengerti lah untuk firman Tuhan. Jadi mereka inilah timnya. Jadi kita tidak ada bertemu, hanya via WA aja. Itu sekarang saya coba, udah jalan 5 hari ini bang, saya lihat firmannya bagus anak-anak ini. Ditanya terus. Jadi dari abang ini, karena abang ini udah beberapa bulan ini, hampir setahun aku ikut. Wah ini bagaimana anak-anak saya kembangkan lah. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini bisa dari sini. Nanti kalau di Katolik ini kan nanti bulan September kan bulan kitab suci nasional. Ya. Nanti kalau nanti abang bersedia kasih lihat sama saya bang, nanti bisa aku juga ikutkan abang sebagai apanya? Tim sharingnya. Kalau bersedia. karena dibutuhkan untuk menjelaskan itu bang, betul. Tidak semua anak bisa ini. Oke, gitu kan, aja Mr. M. Terima kasih bang. Terima kasih. Ada pesan sama abang. Bang, ada pesan protokol kesehatan. Abang jangan suka mengulas mata, mulut, dan hidung.
Nggak boleh bang. Karena dari situlah virus corona masuk. Oh, tenang, tenang, tenang. Ah, Kita iya bang, doakan iya. dijauhkan dari corona. Oke, gitu ya, Nah Mr. itu. M. Jadi kalau memang abang apa, ambil aja tisu, air panas atau cuci muka bang. Itu aja. Tisu, Oke bang. tisu. Oke, terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Oke Oke, ya. makasih bang. Terima kasih. Yuk, langsung saya kick ya Mr. M karena sudah penuh. Kawan-kawan, artinya apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya. Mr. M sudah bercerita ya, bahwa dia sekarang membuat sesuatu konsep. Di balik, bukan cerdas cermat, bukan hafal Alkitab, tetapi siapa yang bisa memberi pertanyaan. Ini saya pikir kreatif, luar biasa. Maka anak-anak akan nanti mau bertanya, dia kan akan menjelaskan. Kalau kalian bertanya, usahakan sambil kalian jawab, pikirkan pertanyaan kalian. Jangan asal-asal bertanya aja, kan gitu. Mau tak mau orang membuat pertanyaan, dia pun akan baca dulu. Kalau kutanya ini kira-kira apa ya? Nah, itu harus diarahkan ya. Bagus ya kawan-kawan ya. Dan kalian percayalah, kawan-kawan kita muslim ini sebenarnya kasihan. Mereka takut menjawab dari Al-Quran. Karena kalau salah-salah menjawab, fatal kawan. Kalau kita orang Kristen ini berpuji Tuhan lah, kita diberi Yesus itu sifat demokrasi ya. Ibaratnya, udahlah, kau mau gali-gali, mau kau apakan, silakan disuruh Tuhan, ujilah katanya. Ya kan? Sedangkan seminar aja dibubarkan mereka, apalagi lah dia berani mau menerjemahkan itu. Tidak kawan, sorry. Belum saya colok apa ini, baterai udah mulai apa rupanya. Jadi kawan-kawan, itulah kasihannya kita kepada mereka. Mau dia sekelas profesor pun tidak berani dia sembarangan kawan ya. Beda dengan kita. Saya misalnya dengan diskusi sama Pak Weli, dia meskipun teolog, saya nggak teolog. Kita bisa beradu argumen asal sesuai kaidah-kaidah akademis. Mereka kawan, misalnya satu ayat ini diterjemahkannya beda dengan yang lain, itu langsung dicap apa? Hukumnya apa? Kasihan. Makanya saya bilang nanti lama-lama hanya saya yang tinggal percaya itu ya. Oke, masuk lagi ingin tahu. Silakan ingin tahu. Halo Bang Rudi, selamat malam. Langsung ya, saya dengar. Oke, baik. Ini review aja tentang dialog tadi siang ya. Jadi kalau saya sih, saya masih ini Bang Rudi. Maksud saya dari pernyataan si Fahrudin ini kalau nggak salah, yang saya tangkap rujukan mereka itu menurut saya sesuatu yang tidak jelas. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Kita kan umat beragama. Kita punya kitab suci sebagai panduan kita. Misalkan kita Kristen nih, Alkitab. Itu yang paling utama. Itu yang bisa menjelaskan segalanya. Pendapat yang lain itu hanya asumsi yang mungkin bisa mempermudah orang dalam mencerna sesuatu yang ada dalam kitab suci tersebut. Nah, kalau dari bahasanya Fahrudin ini, saya seakan-akan dia meninggikan para penerjemah atau mungkin orang-orang yang bisa mengartikan hal yang di dalam kitab suci mereka. Jadi hal itu lebih tinggi dibanding Al-Quran. Atau mungkin bahkan hadis mungkin bisa lebih tinggi dari Al-Quran. Jadi posisinya nih saya masih belum paham apakah Al-Quran lebih tinggi dari hadis, atau hadis lebih tinggi dari Al-Quran, atau penerjemah lebih tinggi dari Al-Quran, atau hadis dengan Al-Quran sama rata. Jadi yang disampaikan Fahrudin ini seakan-akan tidak merasa bahwa Al-Quran itu menjadi pegangan dia yang paling utama, paling dasar sekali, tingkatannya paling tinggi, sehingga jawabannya itu tidak pernah kalau kita perhatikan mengacu kepada Al-Quran. Nah, beda dengan maksudnya saya sampaikan sama Bang Rudi, saya lihat beberapa kali berdebat selalu arahnya tetap berpegang teguh pada kitab suci kita, tidak lari. Ya kenapa? Karena itu sudah. Kita sebagai umat ya seperti yang Bang Rudi bilang bahwa ya pengikut itu harus percaya dengan kitab sucinya. Nah kalau tidak percaya ngapain ikut? Ya buang aja gitu. Ya lebih baik kita percaya sajalah buku fisika itu, buku kimia itu yang menjelaskan tentang alam ya. Nah ini mungkin yang perlu kawan-kawan dari seberang perlu tahu bahwa ketika kita berpegang teguh pada satu kitab, itu dipakai. Jangan kita ya kurang pede dalam artian bahwa kurang yakin menyampaikan.
saya yakin bahwa ketika Bang Rudi berdialog dengan kawan-kawan dari umat seberang itu kan Bang Rudi menginjil. Mereka juga di samping itu sebenarnya bisa diuntungkan dengan berdakwah. Dakwah, Ya. betul. Iya, tapi kan tidak pernah kita lihat. Yang kita lihat asumsi dan asumsi pola pikir mereka yang menurut saya apa ya? Saya juga bisa berasumsi entah benar entah salah kan. Nah, ini hanya pola pikir saja sebenarnya yang perlu. Nah, dalil yang kuat itu ketika merujuk ke dalam kitab suci masing-masing. Gitu. Itu dalil yang kuat karena kitab suci dibuat untuk membela dirinya. Gitu. Tidak perlu lagi orang lain membela dirinya. Kitab suci sendiri itu yang membela dirinya. Ngapain ada kitab suci tertulis begitu banyak di dalam, tapi kalau tidak ada rujukan dan tidak bisa membela dirinya dengan hal-hal pertanyaan yang sangat susah, loh terus ngapain kita berpegang teguh? Ya, seperti begitu Bang. Jadi memang saya lihat beberapa kali perdebatan jarang sekali mereka merujuk kepada Al-Quran. Saya tahu sih, ya ini menurut saya, pendapat saya, katanya ya kitab suci mereka Al-Quran paling tinggi, didukung dengan hadis ya. Tapi ya terkadang ya itu merujuk kembali ke ini, merujuk ke ini, wah ini sepertinya menurut saya kurang tepat. Saya merasa bahwa yang merujuk ini yang lebih tinggi dibanding kitab suci mereka. Itu yang lebih dipercaya begitu. Nah ini yang perlu mungkin kawan-kawan seberang juga perlu ketahui bahwa ketika kita menyampaikan, kita harus yakin juga dengan kitab suci kita. Jadi dari sisi kita menginjil, dari sisi mereka berdakwah. Itu saja Bang Rudi yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Sama ingin tahu, saya kick langsung ya karena roomnya udah penuh. Sekarang Messi, silakan Messi. Halo. Ya silakan langsung, ku dengar. Halo, malam Bang. Malam Bang. Malam, lanjut, saya dengar. Ya ini ngomentari yang debat yang tadi siang itu, kalau bahasa di Medannya tempat kami bilang si Udin ini ada pauk-pauknya itu Bang. Abang tahu kan arti pauk, ada pauk-pauknya. Jadi itu sebenarnya nggak level gitu untuk abang berdebat sama dia. Aduh, pauk-pauknya ada ya. Terus. Lana celup dia tuh, lana celup. Ya kan, ya. lama nangkap cepat lupa. Iya, ada pauk-pauknya. Kemudian tadi yang saya lihat tuh abang tuh satirenya itu luar biasa gitu. Saya orang yang mengakui bahwasanya masih Al-Quran tuh orang yang apa itu buku yang paling sempurna gitu. Satirenya itu mendownkan lawan debat itu loh. Gitu Bang. Kemudian tapi yang intinya itu tadi ya, itu sebenarnya bukannya level abang untuk berdebat sama dia. Mungkin ada yang lebih bermutu gitu. Jadi para ya penonton menontonnya gitu lebih bagus gitu, nggak kayak si Udin Pau itu gitu Bang. Itu aja Bang ya, karena yang ditanya apa, ditanya A jawab B gitu, nggak nyambung lah. Gitu aja. Kalau di Medan Bang namanya Bang Udin Pau Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Yuk. Oke, ya, si Messi udah selesai. Udin Pau, enggak Udin sedunia. Masuk si Denny silakan Den. Oke, halo Bang, selamat malam Bang. Malam Den, langsung aja Den bicara ya. Oke Bang, dengar. Oke. Jadi saya ingin mengomentari perdebatan tadi siang Bang. Itu saya tunggu-tunggu nih, pasti akan menarik ini nanti ini perdebatan. Rupanya saya rasa itu tadi bukan perdebatan Bang, tapi lawak-lawak itu Bang ya. Jadi saya ikuti rupanya jadi saya tertawa jadinya. Jadi saya macam nonton stand up komedi jadinya Bang. Jadi kenapa gitu? Abang sudah kasih 3 pertanyaan, tapi abang tanya A, dia jawab bukan B lagi ya, tapi sudah Z. Jadi nggak ada ketemu. Dia nilai-nilai abang, katanya abang bukan dari teologi, tidak sekolah SGT, entah apa, harus pendeta. Jadi di sini salahnya memang mereka menilai bahwa untuk memahami kitab suci tidak harus melalui jalur pendidikan yang harus teologi atau pendeta ya. Jadi memang ini yang paling penting untuk mereka ketahui, sebenarnya harus diuji. Jadi susah bagi mereka kalau saya lihat tadi itu untuk menguji isinya sendiri. Jadi
selalu ingin bawa-bawa ada buku Profesor A, B, C, D, itu kan semuanya asumsi. Saya setuju dengan yang abang bilang itu, bahwa kalau profesor itu semuanya hidup di zaman Yesus, maka kita baru bisa percaya. Jadi saya lawak-lawak aja tadi itu bang. Yang berikutnya bang, sebenarnya yang mau saya tunggu-tunggu dari tadi itu bagaimana mereka bisa mengupas dari kitabnya sendiri gitu. Jadi kalau lebih banyak dia mengupas tentang kitabnya, jadi semakin banyak orang yang tahu sebenarnya bagaimana kitabnya gitu. Tapi saya tunggu-tunggu tak ada. Jadi saya kayak nonton lawak-lawak aja tadi. Kalau lawak-lawak di TV itu macam itu tadi kan. Saya kira nih nanti pasti hebat ya. Iya. Saya lihat jadi apologetik, katanya wah apologet, oh ini cocok, ini mungkin ahli dia. Saya pikir gitu kan. Rupanya belum sampai 5 menit udah langsung terbaca. jadi nggak ada apa. Mungkin abang harus cari yang agak lebih tinggi lagi loh bang, jangan cari yang gitu-gitu lah. Kita jadinya nontonnya seperti emang jadi terhibur sih, terhiburnya gara ketawa aja, bukan gara-gara dia banyak memberikan pengetahuan. Jadi kita tunggu-tunggu sebenarnya bahwa dia akan membuka itu semua kitabnya kan, biar terbuka. Jadi orang jadi tahu itu sebenarnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan abang tapi nggak dijawab nih semua. Dia lari-larinya ini, iya salib ada banyak, salib A, salib B, salib C, itu kan nggak penting itu sebenarnya. Jadi mantap bang, jadi saya yang mau bilang tadi lawak-lawak lah, bukan perdebatan. Jadi kita tahulah cari lawan yang agak lebih tinggi lagi lah bang, biar enak ditontonnya. Lebih keras bang, ya? Iya, biar lebih keras bang. Jadi ilmunya itu enak. Ini saya tadi nggak ada dapat ilmu ya bang, baru 5 menit saya langsung ketawa tadi. Ini orang kok bisa gini gitu jawabannya. Jadi kurang menarik gitu bang. Biar terbuka semuanya. Jadi orang kan pada takut tuh. Sebenarnya makanya jangan seperti abang bilang itu benar. Mereka kalau mau pengen dia buka, takutnya nanti salah, dikritik karena agaknya kan mereka susah untuk mengkritik. Petinggi-petinggi mereka gitu, nggak berani. Kalau kita kan kalau pendeta salah ya kita juga salah kan gitu, bahkan pendeta pun bisa dipindahkan kan gitu. Jadi nih kalau mereka nggak, kurang berani, jadi ya biar kalau memang itu benar ya ujilah gitu aja intinya. Kalau memang benar ujilah, setelah diuji ya udah, kalau memang itu bisa membuat kalau memang benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Jadi biarkan masyarakat yang menilai dan lebih terbuka jadi ya kan. Seperti itu aja bang, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Tinggi loh bang. Terima kasih Denny. Malam ini saya bilang sama kliennya, meskipun lawan saya profesor, sama aja kawan-kawan. Tidak percaya kalian, karena dia akan takut membahas ayat itu satu-satu. Nanti kalau melenceng kawan, aduh, tidak berani orang itu kawan-kawan. Saya bukan bohong-bohong. Ya, lihat aja Manachem Ali membahas gimana. Kan ada dia lagi di dialog dengan si Edi Praitno. Kan ujung-ujungnya kembali kepada Bible. Cuman dilingkan kepada Al-Quran. Ya kawan-kawan ya, sudahlah. Itu sudah bukan rahasia pribadi lagi, rahasia umum ya. Oke, kita lanjutkan lagi sama Liverpool. Silakan Liverpool. Halo. Ya, silakan langsung. Iya mau luar biasa itu ya debatnya itu. Saya cuma hanya satu mau ngasih saran gini bang ya. Kalau bisa sih ya, janganlah abang berdebat sesama Kristen gitu. Jadi kita yang di luar negeri ini urung untuk membantu abang. Bro, luar negerinya mana bro? Kita di New York. Jadi sebenarnya kita jadi kita sebenarnya mau bantu abang secara finansial. Terus satu lagi, apalagi yang jangan pernah menjelek-jelekan Christian Prince. Kita itu penggemar Christian Prince berat. Jadi udah lama sih saya perhatikan abang nggak pernah lagi menjelek-jelekan Christian Prince. Tapi intinya begitu, karena abang menjelek-jelekan Christian Prince, kita yang mau nyumbang dana jadi urung bang. Jadi kalau bisa sih, yaitu jangan berdebat sesama Kristen, dan yang abang lakukan itu sangat luar biasa. Kita sangat mendukung lah. Karena cara abang ini mirip sekali memang dengan Christian Prince,
Hanya yang saya pingin juga itu Bang ya, kalau bisa sih crossfire gitu Bang, nggak ada 3 menit sana, 3 menit sini, 7 menit sana, 7 menit. Seperti yang kayak siapa itu Ruang yang debat, ruang debat. Dokter Deki Iya. ya. Nah, Ruang Dokter debat. Deki kan 7 menit sini si Nanar SHMH itu nyanyi lagu dangdut ya kan. Kalau Pak Deki nyanyi lagu rohani gitu. Jadi nggak nyambung kan. Iya. Kalau bisa kan ya maksudnya di apa aja gitu langsung kayak tadi lah, itu kan udah marah dia kan, dibilangnya udah apa namanya, debatnya itu udah kelihatan. Tapi kalau secara Islam itu menurut mereka menang dari si Pak Fahrudin itu ya. Padahal kalau kita lihat dia kan nggak bisa jawab ya. Tak satu pun pertanyaan abang itu yang dijawab sama mereka. Ya kan, nggak ada satu pun. Dia selalu balik-balik. Semua yang kita komentar tadi kan selalu bilang balik-baliknya ke Alkitab lagi. Makanya aku lucu juga dari yang bilang si Karpidol ini hanya maunya ke Alkitab kita kan. Dia nggak bisa menjelaskan dari ini loh, dari Al-Quran mereka. Kenapa? Karena dia nggak bisa gitu loh. Makanya Bang, tolonglah ya. Karena waktu abang membahas ke orang sesama Kristen, karena memang agak susah ya, kalau kita Kristen ini kan banyak alirannya ya. Tapi kalau abang ini luar biasa lah. Pelayanan abang itu banyak loh. Aku lihat udah 10 juta ya yang melihat video abang ini ya. Udah 10 juta itu besar loh. Jadi kalau bisa juga itu Bang, buka Patreon loh. Jadi kami bisa nyumbang tiap bulan gitu. Kayak saya ke Christian Prince itu ngasih uang tiap bulan. Christian Prince, David Wood. Jadi kalau bisa abang juga buka Patreon, jadi kita regular gitu, pakai kartu kredit masukinnya gitu. Jadi kalau bisa itu, pernah tahu Patreon Bang? Enggak tahu. Aku masalah apa nih produk-produk finansial hanya tahu tabungan. Itu aja. Jadi kalau Patreon itu kita nggak tahu siapa yang nyumbang gitu. Ya kan, jadi bisa, karena yang aku dengar waktu abang ditutup di strike ya, kayak David Wood di strike juga, dia punya YouTube. Kelihatan abang kayaknya agak kesusahan dalam finansial. Jadi kalau bisa kan buka, jadi kita bisa nyumbang tiap bulan gitu. Jadi pendapatan besar juga kan itu. Kayak David Wood kalau tidak salah sekarang udah $10.000 dia per bulannya. Kalau Christian Prince masih 7.000-an dia per bulan. Kalau abang bisa sampai 4.000 aja sebulan kan udah 40 juta tuh. Iya kan? Nggak perlu lagi itu kan, itu apa namanya, nyewa itu kan bisa dibeli gedungnya itu nanti. Iya kan? Iya deh, gitu aja Bang ya. Oke, terima kasih Pak banget. Liverpool, sama-sama. Maaf ya langsung saya kick karena sudah penuh orang ini. Kawan-kawan, sebelum saya menanggapi Pak Liverpool, sebelumnya saya minta maaf. 10 jari-jari sama sada sima jujung, kata orang Batak. Itu artinya sudah tinggi kali minta maafnya itu. Pakai tangan sama pakai kepala gini ya. Saya ini bukan tidak butuh duit. Saya adalah orang yang saat ini kesusahan keuangan. Tetapi maaf sekali kawan-kawannya, saya orang yang tidak bisa diberi garis apapun. Dari dulu pun itu sudah saya katakan. Daripada kalian menyumbang kepada saya karena embel-embel A, B, dan C, lebih baik tidak. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya bukan orang pencinta uang. Karena di dalam hidup saya, doa saya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan parfum pun saya tidak mau beli. Tahu alasannya kenapa? Tapi kalau deodoran ya, berjambau kali. Istri saya pernah bilang, saya bilang tidak. Karena kalau saya pakai itu entah kemana jalan-jalan, ternyata ada orang yang paham mengenai perparfuman. Saya takut dibilang parfummu harga murahan. Apa namanya itu, baunya tajam kali segala macam lah. Saya tidak mau kawan-kawan. Kalian lihat di tubuh saya tidak ada yang namanya benda-benda metal. Di sini pun tidak ada. Emas, berlian, apa segala macam, jam tangan. Saya tidak mau kawan. Mengapa? Istri saya pun saya ajari. Kalau kau ke pesta tidak perlu pakai perhiasan. Karena memang nggak ada ya kawan-kawan ya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kau pakai, ada nanti yang pakai kayak rantai anjing di sini ya. Pasti orang lihat, kau pun ngerasa minder sendiri. Aduh, punya aku tipis, halus. Sedaun sangge-sangge kata orang kan.
Dia seperti rantai kapal di sini ya. Lebih baik kau santai slow, orang jadi segan sama kau, saya bilang. Saya bukan anti perhiasan apa, tidak ya kawan-kawan, memang nggak ada ya, maaf saja. Dan di dalam doa saya, selalu saya bilang, Tuhan yang memelihara saya. Jadi apapun yang diberikan Tuhan, sampai saat ini saya akan bersaksi kepada kalian, selalu tepat waktu. Tahun 2011, saya dikasih orang uang muka kredit mobil. Kalau saya kredit nggak tembus-tembus kawan-kawan. Saya tahu kenapa. Dikasih uang kredit mobil, mereka dia kreditkan, saya yang bayar bulanan. Saya waktu itu tidak tahu bawa mobil. Waktu saya di Pekanbaru 2011, ini kesaksian saya. Saya berpikir, untuk apa mobil ini, saya bilang. Kenapa harus ada ini, saya bilang. Tapi saya bilang, saya pasti tahu Tuhan akan ada yang terjadi setelah ini, saya bilang. Saya jujur, tidak ada saya tambahin, tak harus kurangi. Berangkat saya ke Jawa, pulang dari Jawa tanggal 7, tanggal 10 atau 11 gitu ya, 12, 13 meledaklah kasus. Dup! Disitulah saya tahu Tuhan menolong saya. Malam tanggal 16, 7 hari 19 kok salah ya, saya dilarikan kawan dengan mobil itu ke pinggiran kota Pekanbaru. Karena sudah suasana di kota sudah memanas, tidak kondusif. Disitulah saya mengerti apa tujuan mobil ini disediakan Tuhan sama saya. Agar ada jalan-jalan saya. Ya kawan-kawan ya. Saya pergi jam 9, jam setengah 10 sudah datang 2 truk. Malam-malam loh. Untung di depan ruko itu kan saya buat orang, maaf ya, orang kita Padang, jualan nasi goreng. Gratis itu tempatnya. Cuman karena dia sampai subuh lumayan, ruko saya tidak pernah tertutup satu menit pun. Itu terbuka terus ya pintunya. 1 kali 24 jam terbuka. Karena siang hari ada yang jaga ya masyarakat setempat. Malam ada yang jaga ya tukang nasi goreng itu. Karena 24 jam, jam 5 subuh, dia baru pulang. Ya kawan-kawan ya. Puji Tuhan kawan-kawan. Dengan mobil itu juga saya cari nafkah ke Pekanbaru. Sekali-sekali kan saya balik juga cari nafkah. Waktu kasus saya itu. Dan waktu itu suasana semua sudah genting. Ya puji Tuhan. Saya tidak ada meminta atas inisiatif senior-senior pendebat. Mereka bukalah donasi agar saya bisa makan. Inilah yang mau kubilang sama kalian kawan-kawannya. Ngeri hidup sebagai pendebat ini. Tapi puji Tuhan, orang Kristen baik-baik. Andai kata saya ditinggalkan saat itu, ibaratnya saya sudah kesusahan ini. Tak ada satu orang Kristen pun membantu saya, mungkin saya murtad. Karena sudah diajari kawan saya. Andai kata kau nanti tertangkap, padahal bukan kau yang melakukan, dan itu harus diselidiki. Bukan saya yang melakukan itu, membuat fanpage palsu itu. Ya sudahlah, kau langsung aja minta maaf gini-gini, dan langsunglah kau bersyahadat katanya. Dalam hati kamu tahu bahwa urusanmu dengan Tuhan sajalah itu katanya kan. Ngeri kawan-kawan, yang sudah dikonsep oleh teman-teman saya. Puji Tuhan. Saya tidak dibiarkan saudara-saudara seiman saya berjalan sendiri, kawan-kawan. Sedih, kawan-kawan. Tidak ada pendebat sesedih saya. Maaf ini kalau Pak Moses Abraham, Syaifuddin Ibrahim itu kasusnya beda. Dan dia juga dipelihara, teman-teman seiman. Tapi kalau pendebat, tidak semua orang suka, kawan. Apalagi pendebat seperti saya, yang hanya bicara secara jujur. Memang banyak orang mengatakan jangan lagi dilawan-lawan orang Kristen. Saya tidak melawan, mereka yang melawan. Saya kan hanya menulis di situ. Membuat video Yudas masuk surga. Semua orang reaktif. Saya punya hak jawab. Jadi kawan-kawan, berbahagialah kalian kalau saya bisa diskusi sama para pendeta. Kenapa? Artinya kalian bisa membuka rongga kosong di tengah otak kalian. Artinya kalian bisa melihat bagaimana cara kami menyampaikan argumen. Bagaimana ketenangan kami berbicara. Harus kalian pelajari. Artinya ayat menjelaskan ayat. Semua ayat kami paparkan. Sekalipun saya selalu dihina. Saya tidak pernah merasa kecil hati. Jadi maaf ya kawan-kawan. Maaf sekali. Saya bukan orang tidak butuh duit. Butuh duit. Tetapi sudah prinsip saya seorang pendebat.
biar saya menderita. Ya. Asal kalian jangan menindas saya, mengatur-ngatur saya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Biarkanlah saya apa adanya. Mau $10.000, mau $70.000, mau $100.000, maaf, saya hanya ambil secukupnya. Selebihnya saya kembalikan kepada orang. Karena doa saya setiap hari, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Istri saya ajari juga itu. Ini ada uang sumbangan dari para donatur. Waktu itu dapat 4 juta saya bilang. Ambil secukupnya untuk kau, untuk kehidupan kita sebulan. Karena gaji YouTube saya kan belum besar-besar kali. Dan saya juga masih ada kewajiban lain ya. Diambilnya. Sisanya, ini aku tidak mau tahu, kau jangan ganggu-gugat. Ku belilah itu beras, berapa puluh kilo, 50 kilo, nggak salah ya. Ku beri Indomie, ku beri telur, ku bagi-bagikan. Kadang istri saya mengatakan sayang kali. Tidak, saya bilang. Karena kita adalah orang Kristen yang taat. Saya punya sifat militan. Jangan kau batas-batasi saya. Saya bukan cinta uang. Saya butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Itu aja bedanya. Maka dari itu di YouTube saya kawan-kawan, tidak selalu saya buat nomor rekening. Ketika saya butuh saja, kalau sudah saya terbitkan rekening, artinya saya memang lagi kesusahan. Ketika saya tidak buat, artinya saya masih aman. Kan demikian kawan-kawan ya. Moga-mogahan saya ingin membina, ada anak yatim-yatim piatu di sini, mau saya sekolahkan atau bagaimana, cuma karena corona kan belum bisa ya kawan-kawan ya. Itu pun nanti akan saya, kalaupun saya minta donasi ya secukupnya aja, atau nanti saya bukakan rekening anak-anak itu ya kalian mentransfer ke situ aja. Buktinya saya kolot kawan-kawan mengenai perbankan ini. Saya tidak punya patron apa, nggak tahu saya kawan-kawan. Yang saya tahu hanya menabung di Bank Mandiri. Isinya pun tak berapa, nggak tahu. Saya malu saya nunjukkan. Ya kawan-kawan ya. Dan saya tidak mengerti produk-produk apa ini, keuangan ini. Yang saya tahu adalah deposito, sudah itu tabungan, itu toh. Saya tahu deposito karena saya melawan orang, hukum. Kemarin yang menggelapkan uang, ditaruh katanya di deposito. Ya kawan-kawan ya. Selebihnya saya nggak pernah tahu. Jadi kalau kalian bilang saya menyumbang akhir-akhir ini, kalian keliru. Coba buka Facebook saya. Dari dulu-dulu saya sudah lakukan itu. Saya bekerja sebagai tukang foto. Sekali memoto, ya puji Tuhan lah kalau untuk duri saya bisa berpenghasilan sekali memoto bersih, kadang 1,5 juta, kadang 2,5 juta. 1 bulan dulu saya bisa sampai 16 orang saya foto. Sebelum saya bertengkar sama orang-orang apa ini ya. Setelah itu memang hancur. Karena dia orang terkenal, saya tidak terkenal. Jadi orang lebih percaya dia daripada saya. Pernah satu hari, sudah disuruh memoto. Karena kawan satu marga dia, yang nikah ini perempuannya. Malam itu besok pesta, malam jam 9 ditelepon dibatalkan. Ya kawan-kawan ya. Jadi jangan kalian kira saya cinta uang. Tidak, saya butuh uang iya, cinta uang enggak. Setiap penghasilan saya, itu dulu saya topang ada beberapa pendeta, 3 pendeta. Dari mana mereka? Alirannya GPDI 2, satu lagi Betel gitu ya. GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh. Saya tanya apa kekurangannya. Mau ini enggak? Ketika saya ada kursi saya sumbangkan, cat saya sumbangkan, baru ada gereja di tempat Pak Yunus itu. Pak, apa kekurangan di gereja ini? Saya lihat situ atapnya kan seng. Jadi panas sekali. Tunggu saya gajiannya Pak ya. Begitu saya gajian, aduh saya agak-agak sedih juga ini kawan-kawan ya. Jadi nanti kalian bilang saya kayak memamer-mamerkan perbuatan baik. Ya sudahlah, Filipi 4 ayat 5 aja ya kawan-kawan ya. Nah, sudah itu saya gajian. Saya bilang sama istri saya, kok ambil ini secukupnya. Ini untuk biaya untuk cetak-cetak foto. Udah selesai. Sisanya saya belikan waktu itu kipas yang besi itu kawan-kawan, yang besi yang pakai aparat itu kan. 4 biji. Terus kita kipas plastik yang di dindingnya, kalau nggak salah 2 biji. Saya kasih lagi cat 2 pel. Sesudah itu
saya usahakan topang beliau. Nah, demikian juga ada di Rupat. Mungkin besok saya minta Bapak itu buat video biar kalian tahu bagaimana pelayanannya. Ngeri sekali kawan. Kalau datang air pasang itu terendamlah itu rumah dekat dengan gereja. Karena gereja dengan rumah kan bersebelahan. Dari papan. Itu ular, sering Bapak itu dipatu ular. Ya kawan-kawan. Saya berusaha mencari donatur kepada beliau dulu. Waktu dulu kan saya masih di Facebook, belum di YouTube seperti ini. Dan kalau saya ada dana saya kirim. Pak, tetapi memang betul. Saya minta ditulis dia terima kasih jalinan sedekah. Bukan saya memaksa dia, tidak. Tujuannya apa? Filipi 4 ayat 5 lah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya kawan-kawan. Dan kalian boleh tanya orang-orang sekitar inilah. Kalau saya lihat tukang sapu pagi-pagi, saya kasih uang 50.000. Atau tukang pungut sampah itu ya, ada itu dibongkar-bongkar. Saya lihat anak-anak pungut sampah, saya panggil, ini sama kamu dek, biar semangat. Saya ambil secukupnya. Uang istri saya tidak saya ganggu, yang di dompet saya yang saya bagi-bagikan. Ya kawan-kawan, jadi maaf sekali, 10 jari-jari sada sima jujung, 10 jari satu kepala. Saya meminta maaf kepada kalian, merendahkan diri. Jangan kalian memberi kepada saya dengan banyak aturan. Ikhlaslah memberi. Kalau kalian bilang jangan ini, jangan itu, bagus, tak usah memberi. Karena saya tidak bisa kalian ikat, leher saya tak bisa. Itulah sebabnya di Duri ini saya tidak pernah minta kerja sama orang. Kalau saya minta kerja, sebanyak itu pendeta-pendeta kan banyak punya perusahaan sini. Saya minta kerja, maka leher saya sudah mereka cekek. Kalau saya berbeda sama mereka, kau nggak tahu diri, udah aku masukkan kau kerja katanya. Maaf kawan-kawan. Saya bukan bilang, wah sok-sokan si sang debater. Tidak. Saya tahu Tuhan Yesus memelihara saya. Saya tahu kawan-kawan saya, rohani saya, seiman saya. Masih banyak yang tulus ikhlas. Tidak melihat apa yang saya ucapkan. Dalam artian, membatasi-batasi. Jangan begini, jangan begini. Maaf ya kawan-kawan, aduh sedih aku mendengar Bapak itu tadi. Tuh, hanya gara-gara dolar atau rupiah, saya harus turut. Apa kata Bapak itu? Saya bukan melawan pendeta, bukan. Kan sudah saya bilang, saya harus memancing otak orang. Bagaimana biar mereka langsung tersetrum. Itu yang saya lakukan. Kalau saya bilang, oh ya mari Bapak Pendeta, kita diskusi. Tak ada yang mau dengar. Tapi kalau saya bilang, saya akan meruntuhkan rembok keangkuhan para teolog. Ya memang mereka selama ini angkuh. Bapak kalau bicara sama misalnya, Bapak nggak teolog ini ya, bicara Bapak tentang iman. Apa kata orang itu? Jangan. Kau tidak lulusan teologi, tidak ada hak kau bicara. Nah, mengenai Christian Prince, sekali lagi saya bilang, Tuhan Yesus dihina, kalian tidak marah. Kenapa? Yesus mengasihimu, dek. Yesus mengasihimu, nak. Tapi idola kalian dihina, disuntil dikit, kalian marah. Tidak tahu saya letak salahnya itu di mana. Sampai sekarang saya nggak tahu. Kepala saya nggak bisa memikirkan. Tetapi saya tidak menghina Christian Prince. Saya bilang dia ghost debaters, memang iya. Dia tidak pernah tampak wajah. Dan itu gelar-gelar itu kalau di dunia-dunia hiburan sah. Dan harus gelar-gelar itu yang menarik. Contohnya dibilang apa? Joker. Joker itu kan di kartu. Tapi kan menarik. Ditampilkanlah sosok tokohnya. Kan demikian. Saya tidak pernah menghina dia. Hanya saya bilang dia ghost debater. Apa salahnya? Memang dia tak mau menunjukkan mukanya dengan berbagai alasan. Itu sah saja. Kecuali saya bilang anjing babi. Atau saya bilang tak siapa-siapa lagi. Itu baru iya. Saya bilang, wah jarannya nggak benar ini, sesat. Saya salah. Saya anti kalian bilang-bilang sesat ini, ngeluarkan sesat ini. Anti lah. Justru kalau ada orang berbeda dengan saya senang. Artinya mulai ada lawan debat. Kan demikian. Artinya panggung saya ada. Memang saya pendebat. Siapa mau berdebat sama saya? Jangan-jangan nanti orang-orang muslim tak mau lagi berdebat sama saya. Takut. Kalau saya tanyain, saya minta jawaban dari Al-Quran. Ya kawan-kawan ya, terserah kalian mau menilai saya apa malam ini, bebas-bebas saja ya. Saya tidak ada pernah mau mengarang-arang, biarin aja lah padanya. Oke, sekarang masuk si Copit 19. YouTube-nya dikecilin dulu, Cop. Halo. Ya, sudah kedengaran, saya kecilkan suaramu, Cop. Iya, halo. Udah. Silakan, Cop. Ya, saya mau menanggapi aja video tadi debatnya ya siang ya.
sama Pak siapa namanya? Pak Fahrudin ya? Fahrudin. Ya. Ya. Aku menurut apa ya? Tanggapan saya sih kayaknya orangnya kurang pandai dalam memahami pertanyaan Pak Rudi. Salah satunya yang tadi dia bicarakan mengenai Pak Rudi nanyakan mengenai salib ya. Dia kan menyangkal bahwa Isa itu tidak disalib. Ya, benar ya. Tetapi ada yang diserupakan, yang disalibkan. Benar kan? Benar? Iya, betul. Nah, coba dibayangkan, yang disalibkan atau yang diserupakan itu disalibkan dengan hukum yang mana? Ya. Harusnya kan ditanyakan ini tuh Pak Rudi. Makanya saya dari tadi nunggu ini. Saya berharap sih Pak Rudi menanggapi itu. Karena dia bilang, kami percaya bahwa Isa itu tidak disalib. Ya kan? Tetapi di dalam Al-Quran kan dikatakan ada yang diserupakan. Ya kalau istilahnya Pak Rudi kan korban salah tangkap. Ya kan? Yang korban salah tangkap itu disalibkan dengan salib apa ini? Salibnya Fir'aun atau salibnya Allah? Kan gitu. Jadi itu yang harus dipahami sama si Fahrul Razi itu mengenai sanggahan dari Pak Rudi. Dan saya juga tidak setuju kalau Pak Rudi bilang bahwa cuma Pak Rudi salah satunya yang percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci yang paling lengkap, paling sempurna. Kalau Pak Rudi yang pertama, maka saya yang kedua. Saya percaya bahwa Al-Quran saya percaya Al-Quran itu bisa berdiri tanpa kitab-kitab lainnya. Jadi saya percaya bahwa bukan Pak Rudi aja. Saya tidak setuju kalau Pak Rudi bilang Pak Rudi sendiri. Saya juga percaya bahwa Al-Quran itu betul kitab yang sempurna, kitab yang lengkap, dan kitab yang sempurna lah yang saya bilang gitu ya. Nah, yang satu yang saya harus pertanyakan juga buat teman-teman Muslim ya. Di dalam Al-Quran kan dikatakan Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat atau siapa namanya Jibril ya. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Jibril, Jibril kan berkata, bacalah atau ikroh gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang dibacakan sama Nabi Muhammad? Sedangkan Al-Quran itu baru terbit setelah Nabi Muhammad wafat. Benar kan? Jadi apa yang dibacakan waktu itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Harus buat mereka untuk memikirkan. Kalau seandainya mereka berkata bahwa Al-Quran itu diturunkan langsung dari Tuhan untuk mereka, harusnya kitab Al-Quran itu sudah terbentuk dalam bentuk sebuah buku atau dalam salinan. Tapi kenapa pada saat Nabi Muhammad meninggal baru terjadi saling menyalin seperti itu? Itu yang harus mereka mikirkan mengenai hal-hal seperti itu. Jadi yang pertanyaan yang harus mereka pikirkan adalah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di sana, Muhammad disuruh membaca. Membaca itu Al-Quran atau apa? Ayat yang mana? Udah dibukukan atau belum? Mungkin orang tua Pak akan terkencing-kencing. Ya, saya rasa memang mereka harus berpikir secara logika yang benar mengenai apa namanya Al-Quran mereka. Kalau malaikat atau Jibril berkata ikroh, baca, tapi tidak ada yang bisa dibaca, apakah itu bisa dibaca? Kan tidak bisa, kecuali ada yang bisa dibaca. Ya, tertulis. Jadi ada dua, ya ada yang tertulis. Kalau dia tidak tertulis, besar kemungkinan ya memang tidak bisa dibaca. Muhammad bisa baca, ya Muhammad bisa baca, tapi tidak ada yang bisa dibaca. Ya kan? Yang kedua, apakah benar malaikat Tuhan atau malaikat lain, ya si setan? Anggap kita logika aja ya. Ketika kita ketemu orang yang baru, tiba-tiba
orang baru itu langsung mencekik kita dan berkata bahwa ayo makan. Tapi ada satu yang orang lain yang ketemu kita baru kita kenal, terus ayo Pak silahkan makan. Nanti kita bisa membedakan yang mana orang yang baik dan mana yang orang yang tidak baik. Benar Pak Rudi? Iya. Jadi ya benar seperti itu. Tidak mungkin orang yang baru kita ketemu langsung mencekik seperti itu. Jadi ya saya harus berpikir bahwa mereka harus kembali ke hati nurani mereka, hatinya dibuka dan mengikuti nurani mereka. Apakah benar Al-Quran itu diturunkan langsung dalam bentuk buku atau enggak? Dan ketika dibicarakan tadi, memang saya harus berpikir bahwa si Fahru Rozi ataupun para pendebat-pendebat yang lain yang tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Rudi mengenai salib, itu mereka harus dikasih pemahaman mengenai itu. Kalau seandainya salibnya Fir'aun ataukah Allah. Kalau mereka bilang bahwa memang Isa tidak disalib, ya, tapi yang korban salah tangkap itu kan yang disalib. Nah, salibnya itu pada saat itu apa? Salib Romawi kah? Atau salib di bawah pohon apa namanya? Pohon apa? Pohon kurma, pangkal pohon kurma. Ya, atau Fir'aun. Jadi itu yang harus mereka pahami. Bukan berarti mereka berpikir bahwa Isa tidak disalib. Ya, Isa tidak disalib, tapi enggak menutup kemungkinan bahwa yang disalib, yang korban salah tangkap ini yang disalib. Nah, pada saat itu kan kita harus menyelidiki yang disalib korban salah tangkap ini dalam bentuk apa, kan gitu. Oke, kayak gitu aja Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Covid 19. Maaf ya, saya kick karena sudah penuh. Langsung, saya tanggapi sedikit ya. Lihatlah kawan-kawannya, kalian makin kritis-kritis, saya suka. Tadinya pun saya tidak terpikir ke sana, tapi memang sudah ada, kalau dia bergerak, maka saya bergerak. Karena dia tidak bergerak situ-situ saja, maka saya tidak bergerak. Makanya saya katakan kepada dia, oke, Nabi Isa tidak disalib. Tetapi ketika orang itu mau menyalibkan Nabi Isa, dasar yang dipakai apa? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Kan itu saya bilangnya, ternyata ya begitulah. Oke kawan-kawan, sekarang masuk Reinhard Raja Guguk, kalau nggak salah ini mahasiswa di Unri ya. Silakan Reinhard. Ya Pak, selamat malam Pak. YouTube-nya dikecilin dulu biar. Saya nggak buka YouTube Pak. Oke, silakan. Saya menyarankan ke Bapak kan, pegang teguhlah prinsip Bapak. Jangan disetir-setir. Memang betul yang dibilang Bapak Liverpool tadi kan. Saya pun sedih juga dibilangnya kayak gitu. Jadi seakan-akan orang-orang pendeta itu tak bisa didebat lagi, nggak bisa dibuka pemikiran baru lagi, seakan-akan kayak gitu kan Pak. Tapi ya itulah, nanti pokoknya saya berharap Bapak pegang teguh dengan prinsip Bapak. Kalau mengenai tadi Pak, mengenai debat Bapak itu dibawa ke lidah liar lah itu Pak. Bukan ke lidah liar lagi, dibawanya lagi Pak. Dibawa ke lidah apa ya? Kira-kira. Kuda lumping. Kuda lumping, makan kacang. Kuda poni, ada yang kecil lagi. Kuda poni. Entah apa yang ditanya, entah apa yang dibawa. Dan dia tuh sebenarnya sejarawan atau apa nih sebenarnya? Bingung saya sebenarnya. Nanti ditanya sejarah, nanti dia entah kelipuk-kelipuk nanti tentang itulah. Jadi maksud saya itu memang, tapi ada satu kekurangan Bapak, setidaknya belajarlah bahasa Yunani. Kayaknya tadi Bapak agak kena di situ. Kan dia kan bisa memelesetkan bahasa Bapak kan. Iya. Tadi Dan saya dengar. Aku akui, aku tidak bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Tak masalah saya pikir itu. Tapi kalau saya disuruh membukakan itu saya bisa. Karena ada Alkitab Sabda, ada Alkitab Ibrani Yunani. Tapi kan jadi saya kayak apa namanya, sok-sokan. Biar aja lah padanya ya. Makanya tadi saya lihat dia kayak melesetkan bahasa Bapak kan. Saya kagum sama orang yang jujur, tidak tahu gini-gini.
yang tidak tahu itu bahasanya bukan maknanya. kadang kadang saya pun bacanya ketawa lah Pak. Bagusan saya nonton Pak Edi lagi atau Pak Zulkifli lagi sebenarnya tadi. Ya. Gitulah Pak. Saya berharap Bapak megang teguh prinsip Bapak yang Ya, terima tidak kasih. bisa disetir. Nah, kalau boleh Pak, nanti kalau kapan-kapan saya boleh main ke Duri nggak Pak? Boleh, boleh. Kalau kau ke Duri, kasih tahu aku ya, Dek. Iya Pak, tapi tapi tak bawa apa-apa Pak. Boleh nggak Pak? Nanti silaturahmi aja. Boleh, boleh. Nanti di Skype ku kasih nomor HP ku sama kau ya, jangan di sini. Nanti di Iya Pak. Oke, Karena kan karena jarak dari sini kan nggak terlalu jauh Pak. Iya, Dari Pekanbaru. itu sebentar lagi kan mau di PSBB lagi katanya, karena udah mulai banyak kan. Iya, saya tidak tahu Pak. Saya di kos aja. Saya di kos aja Pak. Klaster BRI itu, klaster pegawai bank itu kan ada 24 orang. Oh iya Pak. Nanti saya lebih update lah lagi Pak tentang COVID ini. Ya. Oke Pak. Terima kasih Renhat. Saya kick dulu ya karena sudah penuh room. Masuk yang namanya Korom Kristo, habis ini Dewanto. Habis itu Samsudin ya. Hai. Halo, silakan Koram Kristo, langsung bicara, saya dengar. Oke, Lai. Pertama-tama saya terima kasih banyak nih sudah bisa masuk ke roomnya Lai nih. Udah berapa kali coba dari kemarin-kemarin nggak bisa gitu ya. Karena penuh, iya. Iya, coba. Enggak, baru bisa ngaktifkan StreamYard ini. Oh, Gitu. mantap. Iya, iya. Lalu selanjutnya juga ya gimana ya? Ngucapin terima kasih lah karena sudah banyak mengeluarkan topik-topik yang menarik gitu kan, termasuk Yudas ini Lai udah berhasil ngangkat, terlepas ada perbedaan dengan kita ya Lai ya. Begitu. Nah, selanjutnya saya itu ingin sekali diskusi dengan Lai kalau Lai punya waktu tentang Yudas Iskariot itu. Mungkin dari perbedaan-perbedaan itu saya pengen berdiskusi dengan Lai. Saya udah coba ngajukan ke admin terbuka, dia juga udah bilang. Soalnya para pengikut-pengikut Lai itu udah pada nimbrung tuh di channel saya, dibilangnya bodat lah, monolog lah. Jadi lah inilah Lai yang Lai bilang tadi kan. Para pengkultus. Channelnya apa namanya? Koram Kristo. Lai udah pernah masuk ke channel saya. Yang Lai bilang bantai aja itu gitu. Mumpung lagi hit. Yang mana nih Koram Kristo? Ya teruslah. Ya gitu. Nah jadi mungkin perlu diedukasi lah memang istilahnya. Memang kita kan ini hanya Lai sendiri yang minta untuk supaya mengangkat topik itu suruh bantai gitu kan. Terlepas dari perbedaan kita, nah mungkin nanti suatu saat kita juga bisa berdiskusi, kita istilahnya menghibur para subscriber lah yang Lai bilang tadi itu dengan cara yang berbeda, nggak usah terlalu yang formal banget, gitu kan ya. Tapi tetap kita memperhatikan apa yang tertulis begitu ya. Nah selanjutnya lagi Lai, saya terima kasih banyak ya dulu waktu kita main di Facebook itu. Lai juga orang yang istilahnya memberitahu password yang aman di Facebook saya gitu kan ya. Waktu kita sama-sama berdiskusi udah di tahun berapa itu ya. Cukup lama juga ya. Loh, wajahmu sekarang baru bisa masuk. Hah? Yang di kuasa doa renungan ini wajahmu? Ya, itu. Kuasa doa renungannya. Oke, terus gimana? Oke, itulah wajahku ya. Jadi nanti satu saat kalau memang Lai punya waktu kita diskusi ya yang lebih menarik lah. Kita buat suasananya gitu. Di Facebook pernah. Di Facebook pernah. Di Facebook kita nggak pernah kontra, kita berteman dulu. Oh, iya. Dulu ya. Sampai Lai ngasih tahu waktu punya saya berapa kali di Facebook mau dihack gitu kan, kasih tahu password yang aman gitu. Oh iya. Dulu ya, jangan ditanya lah siapa itu gitu. Ya. Nggak usah tanya. Karena saya pun menjunjung tinggi kerahasiaan sesama. Ya, oke. Nah, itu aja dulu lah ya. Tunggu dulu. Apa? Ini boleh yang satu lagi nih, Lai. Silakan. Satu lagi. Tentang kesempurnaan yang tadi Lai bilang. Lai kan percaya bahwa itu sempurna. Sebenarnya apa yang sempurna? Dan mengapa sempurna? Sedangkan untuk mengetahui siapa yang disalib aja mereka mendatangi
Injil palsu ciptaan Pran Marino yang bernama Injil Barnabas, ya kan? Untuk mencari kenubuatan aja mendatangi daripada Alkitab sendiri. Sebenarnya apa yang sempurna dan mengapa disebut sempurna? Ya itu aja lah ya. Oke, terima kasih ya. Nah, si Koram ini katanya pernah berteman saya di Facebook, ya terima kasih. Saya tidak perlu tahu apa akunnya, kalau saya tanya nggak jawab ya sudah biarin aja. Dan satu yang perlu kalian ketahui kawan-kawannya, sekalipun saya tahu pendebat itu wajahnya gimana, kalau ada yang nanya saya bilang nggak pernah lihat, tidak pernah tahu. Itu SOP-nya itu kawan-kawannya. Dan SOP lain kayak si Raja Guguk tadi, nanti saya bilang kamu masuk Skype, nanti saya kasih nomor HP. Nah, si Raja Guguk itu nanti akan saya tanya sebuah pertanyaan itu sebelum saya kasih. Karena bisa aja orang apakah menyamar-nyamarkan, dan pertanyaan itu adalah dari selama beberapa hari ini kami ngobrol. Kalau dia bisa menjawab saya kasih, kalau nggak bisa palsu kan gitu ya. Oke lah kawan-kawannya. Nah, dia menanya apa sih yang sempurna, kata dia. Ngerti nggak kalian maksud aku bicara ya? Bahwa aku ingin membuktikan mereka sendiri, dari mulut sendiri mereka sendirilah mereka membuktikan bahwa ucapanku salah, kan itu. Saya buat tesisnya, mereka adalah antitesis saya. Kalau saya yang menjawab, saya penista. Kalau mereka yang menjawab, mereka penista. Paham ya kawan-kawan? Saya sudah banyak makan asam garam dunia debat ini, kawan. Ketika kau bicara moderator Siji atau si Fahrudin, tidak ada jaminan mereka membela kau, kamu bisa selamat. Tidak. Yang lain mengatakan, dia kan tidak mewakili kami. Dia kan individu. Selesai. Paham ya kawan-kawan? Dan tidak ada hak saya mengatakan menolak pernyataan mereka. Itu kan pernyataan mereka yang saya ambil. Coba lihat semua debat apa, kitab suci paling sempurna, tidak diubah-ubah, lengkap. Bukan saya, tidak mungkin saya orang Kristen kata, oh enggak lengkap kayak si apa tadi ya, itu enggak bisa itu. Karena tidak ada hak saya, maka saya ikuti mereka. Tinggal sekarang mereka kelabakan membuktikan itu. Bukan saya yang kelabakan, mereka kawan. Saya harap kalian bisa meniru sedikit pemikiran saya. Atau mengambillah, jangan meniru. Ya, kawan-kawan, karena saya sudah banyak kali didera, disiksa oleh perdebatan ini sendiri, kawan. Hampir saya tidak mampu menanggung beban itu, kawan. Bagaimana satu hari kau ditelepon 1000 orang? Bagaimana satu hari handphonemu sampai hang? Handphone dulu kan masih yang kayak gini juga ya. Handphoneku juga gini dari dulu. 500 SMS masuk. Untung yang teratas adalah SMS kawan saya waktu di Jogja. Namanya Joharman Makbul. Ada itu di Facebook, saya juga berteman. Cepat kau hapus itu. Keadaan sudah genting, baca inilah.com katanya. Apa yang mau saya hapus, saya bilang. Saya buka, ngeri. Udah banyak kali, saya buka situ, ngeri. Tapi saya katakan itu bukan saya, karena itu pen palsu. Tetapi pada saat itu karena panas, jangan coba-coba kau membela-bela diri, tidak guna. Maka yang saya lakukan, saya berdiam diri. Ya buat kalian lah, kalau memang tiba waktunya, paling saya dipanggil, diperiksa, dan buktikan itu adalah saya. Kan gitu, nggak ada yang lain-lain. Selesai kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, cobalah serap sedikit ilmu saya, apa yang saya ucapkan itu maknanya ada. Oke, masuk Pak Dewanto. Pak Dewanto, silakan. Halo, Bang. Ya, silakan. Halo. Ya, halo Bang. Langsung bicara. Itu kemarin tadi siang tuh, oh iya Bang. Kan karena kemarin Abang buka sedikit itu yang tadi siang diskusi itu. Jadi mereka kan siap-siap tuh. Mestinya kan Abang kasih jebakan, Bang. Prolognya jangan panjang, jebakan. Coba nih tolong menurut kamu ayat ini apa, ayat ini apa. Apa maksudnya ya? Kayak gitu tuh Bang. Waktu lihat Abang ini kasih angin dia, terus gimana saya bilang. Akhirnya dia mau jawab, mau kejebak, tapi
Nah, buku lah akhirnya keluarin. Ini lihat buku ini, lihat buku ini akhirnya. Ada Kitab suci nggak dikeluarinnya ya? Nyampe. Iya. Enggak lah, karena kan Bang kemarin malam apa ya ngomong ya, tak kasih sedikit ya. Mesti dia umumnya orang diskusi nggak gitu. Iya. Udah prolog sedikit. Tolong nih maksudmu apa nih ayat? Ini satu lagi ini apa nih? 33 sama apa? Nah di situ dia kena itu Bang. Itu kan ada Gus Imron. Tahu saya Gus Imron tuh. Macam-macam dia. Nggak bisa apa-apa itu. Cuma karena Abang udah buka dikit, dia udah siapin buku ini. Ini lu orang ini ngomong ya maaf. Beneran Abang bener. Saya nggak ada urusan. Mau buku lain kali mang bunda ada guna ya? Ya kasih ini dikit lah. Nggak ada guna. Nggak lain kali agak dikit ini Bang, agak jebakan dikit lah. Oke. Kamu maksudnya apa nih surat ini? Kamu yakin nggak? Kalau kamu nggak yakin, out aja kamu dari sini kan gitu. Kira-kira gitu Bang. Jangan kamu itu ya gitu. Oke, itu aja Bang. Oke, terima kasih Pak Dewanto. Saya suka kalau masukkan Pak Dewanto nih slow, tapi menggigit ya kawan-kawannya. Memang tadi itu debatnya kurang mantap karena dia tidak bisa menguraikan. Maunya dia menguraikan. Ini loh. Ayatnya segini, surah ini, menjelaskan bahwa ini Firaun. Kenapa Allah mengadopsi Firaun? Ini ayatnya begini. Nah, dia sendiri mengatakan itu bukan hukum Tuhan, tapi kok diadopsi Tuhan? Ya, saya heran, sudahlah. Rupanya dia sudah buat senjata itu banyak buku. Ditunjukkan ke saya, urusan saya sama buku itu apa? Kan tidak ada urusan. Urusan saya adalah berdiskusi, berdebat tentang agama. Agama itu menyangkut apa? Kitab suci. Urusan saya sama kitab suci. Bukan buku-buku kayak gitu. Makanya saya bilang, jadi kamu percaya kalau saya buat nanti buku Salman Rushdie? Terus itu jadi satu pembenaran? Kan tidak. Oke, ini Pak Rahmat. Pak Rahmat. Halo. Lama tak ketemu ini 3 hari. Tidak ada wajah Pak Rahmat ini kulihat. Ya, malam. Selamat malam Pak Rahmat. Ya, saya juga. Oke, silakan langsung bicara. Saya kurang setuju Bapak mengatakan bahwa kitab itu adalah kitab yang sempurna. Karena kita begini Pak, kita kan berpegang pada keyakinan kita sebagai umat Tuhan. Ya, walaupun kita tidak mengatakan tidak percaya, tapi kita tidak perlu mengatakan itu sempurna. Kita tidak boleh mengakui Pak. Kita tidak boleh mengakui. Yang kita harus mengakui adalah kitab kita yang paling sempurna. Kita tidak perlu membicarakan kitab orang, baik itu sempurna atau tidak sempurna. Itu saya kurang setuju di situ. Halo? Ya Pak Albert, halo? Pak Albert bicara aja terus, bicara. Saya dengar Pak. Ya, jadi saya kurang setuju kalau Bapak mengatakan sempurna itu Pak. Kita harus mengakui kita punya Pak. Kita tidak perlu membicarakan orang punya. Kalau kita mengakui orang punya sempurna, berarti kita beriman kepada kitab mereka, Pak. Tapi kita tidak boleh mengatakan tidak sempurna. Karena itu akan menjadi bumerang bagi kita, Pak. Itu, saya gitu. Kita nggak perlu permasalahkan kitab mereka kayak gitu. Gitu aja Pak Albert. Ya saya kira gitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak Albert. Tetap semangat. Rahmat Albert. Sorry. Rahmat, ya Pak Rahmat. Tetap semangat ya Pak Rahmat. Ya. Oke, saya senang Bapak kalau hadir. Pasti langsung saya buka itu roomnya ya. Makasih ya Pak. Ya terima kasih. Selamat malam. Saya kalau Pak Rahmat ini hadir, saya agak-agak merinding kawan. Semangatnya itu loh. Anak-anak muda aja sulit hadir kawan-kawan. Tapi Bapak Albert ini tetap semangat ya. Kalau dari sudut iman, memang benar yang kata Pak Albert bilang. Dan saya pun mengatakan selalu kitab suci Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan dunia dari kitab suci itu sendiri. Artinya itu sudah seperti yang Pak Albert bilang bahwa Alkitab atau Bible itulah kitab suci yang sempurna atau lengkap ya. Nah, namun
kalau di dalam perdebatan, ya kawan-kawannya, kita sedang berdebat, maka kita harus membuat antitesis terhadap apa yang mereka katakan. Berdebat loh ya konteksnya, ya. Bukan saya mengatakan, kan saya bilang saya tidak beriman. Saya percaya ya kan, kawan-kawannya, dan itu juga tidak boleh menyinggung perasaan kawan-kawan itu, karena mereka yang mengatakan itu. Dan saya hanya ikut mempercayai apa yang mereka ucapkan. Maka mereka menjadi antitesis dari apa yang saya ucapkan itu sendiri. Ya kawan-kawannya, percayalah bahwa saya selalu mengatakan kitab suci Bible, kan sering ini running text-nya kan ada ini kan. Ya kawan-kawannya, terima kasih Pak Albert. Nanti kalau saya sudah selesai membuktikan mereka jadi antitesis dari pernyataan mereka sendiri ya yang saya kutip, baru kita sudahi semua. Kenapa? Karena memang terbukti, tidak bisa lagi. Tapi kalau tidak terbukti, masih bisa digali kan kawan-kawannya. Oke, kita lanjut dulu kepada Miduk Purba. Habis itu Pak Samsudin. Halo, silakan Miduk Purba, Horas, langsung aja mic-nya didekatkan dikit. Ini mengenai debat yang tadi siang kan. Mungkin Pak Udin itu baru minum puyer bintang 7 tuh ya. Pas ngambil buku itu. Mutar-mutar ya kerjanya. Sampai lari dia mencari buku kan. Tiga kali orang hebat. Loh, kok lari gue bilang, kemana ini orang? Itu dia lah, emang sekalian minum puyer ya mungkin. Nah, kemudian itu yang saya tanggapi, masalah itu lah, masalah sejarah katanya, sejarah terjadinya gempa, kan pada waktu penyaliban itu. Itu kan dia bawa buku gitu lah, masa dia membandingkan kita harus percaya terbitan Esteller daripada Bible, kan lucu kan? Iya. Masa kita harus percaya terbitan terbitan Esteller apa Bible, kan kita lebih percaya Bible seharusnya. Iya. Kan seperti itu. Itu menurut saya karena baru minum bintang 7 itu mungkin dia itu. Kemudian masalah ini lah. Masalah kan ini kan lah debat sama Pak Samsudin itu. Iya. Mungkin di informasi lahir skripsi mungkin bisa lah terapkan apa namanya? Link YouTube mereka juga. Jadi biar gak disunat-sunat video itu lah. Kan mereka kebiasaan mereka menyunat-nyunat, tahu lah ya kan. Menyunat kayak si SMH kan menyunat-nyunat kerjanya. Nah, itu aja sih lah. Oke, terima kasih. Kemudian apa tuh? Satu lagi lah menanggapi tadi pemain-pemain Eropa yang tadi yang datang. Yang Liverpool. Ya. Nah, mungkin nggak pernah dia mendengar apa namanya? Nyanyian Tuhan Yesus tidak pernah berubah ya. Lah juga kalau bisa janganlah pernah berubah, itu aja pesan saya. Oke. Terima kasih ya Midu Purba. Saya kick dulu. Sorry, room saya tutup dulu ya karena sudah 1 jam 30 menit. Kita sisakan yang masih ada aja dulu ya. Ini Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Selamat malam Pak. Aduh, nggak ada rame ini, bener juga. Ya, nanggapin aja, ringkas aja Pak ya, supaya cepat kan. Mengenai salibnya, Anda kan nuduh mengadopsi katanya. Ya sebenarnya dalam hukum Islam itu kan ada yang namanya qisas. Itu qisas itu hukuman yang setimpal sama yang dijatuhkan sama kaum kafir gitu. Maksudnya kafir Quraisy itu kan. Dan sahabat Nabi yang pertama-tama disiksa itu adalah di Mekah ini ya. Itu namanya saya lupa lagi namanya, cuma anak ayahnya sama ibunya ini Yasir. Ayahnya itu dipatok kayu sampai mati kan. Sementara ibunya Umayyah itu ditombak itu sama Abu Jahal itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi hukum qisas itu identik dengan menjatuhkan yang setimpal gitu sama yang telah dilakukan musuhnya. Terus mengenai Al-Maidah 33 itu kan apa ya, ibaratnya option gitu, pilihan buat mereka yang ini kan ada 3 pilihan kan. Dan selama hidupnya Nabi Muhammad nggak pernah menyalib orang.
yang dilakukan sama Muhammad itu memenggal orang itu ada. Itu maksudnya kan supaya cepat mati itu. Jadi si korban ini yang terhukum ini nggak tersiksa gitu. Seperti halnya disalibkan kejam sekali kan. Ini yang dijatuhkan sama Nabi Muhammad ketika menghukum pengkhianatan Bani Quraisyah itu. 600 orang lebih itu dipenggal semuanya. 600 lebih itu. Terus mengenai Isra Miraj, ya memang nggak ada saksinya. Cuma Nabi Muhammad itu yang nggak yakin dengan Isra Miraj bukan Anda aja. Kafir Quraisy ya semuanya nggak ada yang percaya itu. Nah itu langsung kafir Quraisy itu Abu Jahal apalagi itu ngeledek, terus melakukan tanya jawab kan dengan Nabi Muhammad. Apakah pernah dari Mekah ke Baitul Maqdis itu? Nabi Muhammad itu hanya menceritakan itu Isra-nya itu ke, iya hanya menceritakan ke kafir Quraisy ini ya mengenai Isra-nya itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu tanda-tandanya ya apa yang ditanyakan sama kafir Quraisy itu berhasil dijawab semua sama Nabi Muhammad. Bahkan kafilah itu rombongan dagang unta-unta itu kan, Nabi Muhammad juga bisa menyebutkan persis yang lalu lalang siapa, yang bakal datang siapa, dan itu terbukti di kemudian harinya. Begitu Pak. Terus mengenai Jibril itu yang di Gua Hiro itu kan, itu memang nggak ada saksinya. Terus mengenai ayat yang pertama, nah di sini Nabi Muhammad itu pada waktu itu kan belum yakin bahwa dirinya adalah nabi. Sementara malaikat Jibril kan emang menyampaikan wahyu. Sementara ayat yang pertama diturunkan itu kan Iqra bismi rabbika. Iqra, intinya kata kuncinya kan Iqra, bacalah gitu. Jadi maksudnya bukan malaikat Jibril bawa lembaran terus harus dibaca, enggak. Jadi emang kalimat kata pertamanya itu Iqra gitu. Jadi Nabi Muhammad dulu kan belum menyadari sepenuhnya bahwa dirinya udah diangkat kan. Itu ceritanya datang pertama, ayat yang pertama dulu itu ayat, ada 5 ayat ya itu. Yang paling pertama itu Iqra. Jadi Nabi Muhammad kan belum tahu bahwa dirinya ada nabi, sementara ada ya sesosok manusia atau makhluk ya malaikat Jibril kan disuruh baca Iqra. Itu maksudnya dia harus merafalkan Iqra, sementara Nabi Muhammad kan jujur kan, nggak bisa baca ya nggak bisa baca apa ya emang nggak ada lembaran ayat yang harus dibaca, tapi maksudnya itu harus merafalkan ayat-ayatnya itu, bukan disuruh baca lembaran apa gitu. Terus mengenai apa lagi ya, mengenai targum ya percuma juga Bapak, ini nggak, ini sih ya udah nggak apa-apa lah. Terus mengenai ini running text-nya ini Pak, apakah benar itu Pak? Kenapa? Running text-nya itu kan mau nggak mau lah Pak ya. Ya namanya tanggal kelahiran Yesus itu kan nggak ada di Bible Pak, 25 Desember. Jadi mau nggak mau harus cari dari sumber lain. Ya mau nggak mau sih. Ya kan? Ya udah gitu aja. Makasih Pak ya. Terima kasih. Oke. Nah, beliau berkata Isra Mi'raj itu memang tidak ada saksi dan hanya Nabi Muhammad yang melihat orang Quraisy itu jalan. Orang Quraisy tak melihat Nabi Muhammad. Kecuali orang Quraisy melihat Nabi Muhammad, betul. Jadi akan ganggu gugat. Dan fakta sejarah pun tidak ada yang mendalilkan manusia bisa dengan kecepatan supersonik. Atau udahlah, fakta sejarah tidak mengatakan ada sejenis kuda bersayap berkepala manusia. Kan tidak ada itu, dari mana mau dicari itu. Itu nanti dibilang ujung-ujungnya jadi kayak mitos, ya kan. Tapi sudahlah, bahwa Farudin tidak mulai besok harus merubah pernyataan cara dia berdebat. Karena kalau minta fakta sejarah, memang nggak ada nanti sejarahnya itu. Banyak hal yang tidak ada, yang menyaksikan ya. Dan bukti-bukti alamnya juga tidak ada. Kalau Bible sih masih bisa ada ditemukan beberapa fakta sejarah ya. Nah, mengenai running text ini katanya kan Bible bisa menjawab dari kitab itu sendiri. Memang itu benar, saya akan pertahankan itu. Kalau mengenai 25 Desember, itu kan Bible tidak ada mengatakan, kata dia, betul. Tanggal 25 Desember tidak dikatakan, terus mau dibahas apa? Kan tidak ada guna.
Lantas dia mau nanyakan, kenapa orang Kristen merayakan Natal? Apakah sesuai ajaran Bible? Kan demikian. Atau di mana tertulis tanggal 25 Desember? Itu mungkin dia mau bilang. Kan sudah pernah saya jawab bahwa Natal itu tidak menyambut datangnya tanggal 25 Desember. Tetapi Natal itu adalah menyambut datangnya firman Allah ke dalam dunia menjadi waktu itu manusia. Setelah Yesus terangkat, maka disuruh kami jadikan peringatan. Peringatan itu apa? Mulai dari lahir sampai wafat. Artinya apa? Bahwa saya percaya bahwa Yesus itu sudah hadir di dunia, dan sekarang di hati kami. Kapan itu dia hadir? Kalau saya bilang setiap saat. Maka pernah saya katakan, loh, saya mengatakan Natal itu tanggal 6 Januari, kenapa ada yang salah? Kan tidak. Karena Natal itu bukan menyambut tanggal, atau bulan, atau tahun. Tetapi menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Apakah betul sudah lahir? Sudah. Kita bisa menjelaskan. Tetapi kalau saya bawa nanti apa cocokologi kan tak enak. Ya, oke kawan-kawan, itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang yang ini mungkin yang siapa namanya ini Franz Farna, silakan Parma. Oke, baik, selamat malam, salam Pak Halo Rudi. Franz. Halo, silakan bicara, saya dengar. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Yang saya mau ini masukan saja sih. Saya setuju sekali dengan yang dari yang tadi dari luar negeri tadi itu Pak Rudi. Dari mana? Yang dari luar negeri tadi dari Liverpool. Oh ya, itu saya setuju sekali. Janganlah kita berdebat sesama Kristen. Karena Pak Rudi juga pernah bilang imannya kita dengan yang kayak Katolik, yang lain itu kita sama menyembah Tuhan Yesus, hanya beda di liturgi saja. Itu saya setuju sekali itu. Dan kalau untuk didengar juga tidak bagus lah, menurut saya tidak bagus kalau kita sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang itu kecuali dia Kristen tapi sudah kedepannya itu sudah semakin tidak jelas. Nah itu pantas kita debatkan itu. Tapi kalau selagi iman kita sama, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi debat tadi siang itu saya juga nonton, saya juga ini menikmati alurnya. Cuman saya penasaran, sangat-sangat penasaran sekali. Cobalah sekali-sekali. Saya titip saja ini pertanyaan saya dari Pak Rudi kalau lagi berdebat. Saya kepingin sekali dari teman-teman kita Muslim, coba sekali-sekali titip yang tadi saya suka sekali pertanyaannya. Saya ingin sekali dengar apakah Musa waktu berinteraksi pertama dengan Tuhan pakai bahasa apa? Itu yang saya tunggu-tunggu. Saya terlalu kepingin sekali dengar itu jawaban itu. Karena kan kita tahu kalau Nabi Musa kan orang Yahudi. Itu dipercayai semua dari kedua belah pihak. Kecuali salah satu tidak berpihak ya wajar. Tapi ini kedua agama ini meyakini bahwa kalau Musa ini dari kalangan Yahudi. Jadi cobalah sekali-sekali titipkan saya punya pertanyaan itu. Saya kepingin sekali dengar jawaban yang betul-betul itu. Penasaran saya itu. Gitu aja Pak Franz. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Franz. Kawan-kawan, pertanyaan Pak Franz ini sederhana dan keinginannya sederhana. Tetapi kawan-kawan, saya bukan mendahului. Sampai kiamat mereka takkan mau menjawab itu kawan-kawan. Karena kalau mereka jawab, nanti akan berpengaruh kepada syahadat. Artinya sudah berubah. Berpengaruh kepada pernyataan nanti bahwa Musa tidak mengenal Allah SWT. Kan itu sudah berat kawan, dan yang lain-lainnya.
Dan mengenai saran Pak Fans Parma ini, bahwa saya sebaiknya tidak usah berdebat sesama Kristen seperti kata Pak Liverpool itu. Begini ya Pak Fans Parma ya. Saya tidak pernah berdebat mengenai hal yang prinsip. Contohnya mengenai ketuhanan Yesus, Tritunggal, karena kami sama-sama beriman. Takkan saya pernah menggugat orang itu, berdebat orang itu tidak ya. Karena itulah dasar iman Kristen, ya kan? Tetapi untuk hal keilmuan, ingat ya hal keilmuan, saya tidak boleh berbohong. Saya harus jujur. Ketika saya jujur, maka ada orang yang tidak suka. Dan sebagai orang yang sudah mendalilkan, maka kewajiban saya adalah mempertahankan dalil itu. Karena tesis saya akan mereka serang dengan antitesis. Yang saya lakukan hanya itu, tidak lebih. Kalau saya tidak bisa berdebat, berdiskusi atau sampai berdebat sama Kristen, lantas apa gunanya atau apakah orang Kristen tidak pernah bisa berdiskusi? Karena diskusi ujung-ujungnya nanti sampai berdebat loh kawan-kawan ya. Jadi kita biarkan aja ya sudah, gitulah kita imani aja. Tidak kawan, kita harus memberi pengertian kepada saudara seiman kita bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan ujilah aku. Bukan saya yang memerintahkan itu ya Tuhan. Jadi kawan-kawan, saya sudah mendalilkan, harus saya bertanggungjawabkan. Adalah satu kebodohan, kalau saya mendalilkan, harus saya katakan, oh iya, Julius masuk neraka. Begitu bodohnya. Tidak. Makanya, aduh saya jadi ngantuk ini, tadi minum obat batuk ya, kawan-kawan. Kemarin ada tetangga yang dulu atau batuk ya, main di sini ya, tapi usah takut ya, dan psikolognya, ya kan. Oke, terakhir ini Damora, silakan Domara. Malam Bang. Halo Domara, silakan. Salam. Iya Bang, malam. Ya, silakan. Gini Bang, ya saya juga tadi siang itu menonton video live abang itu dengan Pak Farudin. Sepertinya bukan debat Bang menurut saya, bukan maksudnya debat Kristen melawan Islam begitu Bang. Maksudnya debat pengetahuan ini begitu Bang. Yang saya lihat itu debat Bible versus Bible. Yang Bible satu Bible asli, yang satunya Bible karangan profesor doktor. Begitu Bang. Nah ini yang jadi apa Bang? Ya betul juga, sampai kapanpun itu mereka tidak bisa lepas dari yang namanya Bible Bang. Sepertinya sudah berapa kali saya lihat abang berdebat. Memang sudah seperti itulah kira-kira. Nah cuman kembali lagi saya menanggapi Bapak yang barusan sebelum saya ini. Nah ini mungkin Bapak melihat perdebatan Bapak Rudi ini dengan dengan sesama Kristen, menanggapinya secara secara perbedaan. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir dengan adanya Bapak berdebat dengan Bapak Pendeta itu, maksudnya keilmuan itu semakin bertambah Bang. Dalam artian ada mungkin yang Bapak tidak tahu, Pak Pendeta tahu. Kemudian intinya begini Bang, kita harus melihatnya dari sisi keilmuan, jangan melihatnya dari sisi ketidakbaikan gitu. Gitu Bang. Kemudian ada lagi yang saya mau katakan Bang, bahwa tentang ini, tentang PR-nya Abang. Kenapa 12 rasul Tuhan Yesus itu. Saya itu stres satu malam Bang, gara-gara PR itu. Baru dua opsi jawaban yang saya temukan. Opsi pertama, mungkin Yohanes pasti sudah lahir. Nah, yang lainnya mungkin belum lahir. Nah, opsi kedua, saya belum bisa ini Bang, maksudnya ini saya lebih kuat di ayat ini. Kalau dia tidak akan bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu Bang. Jadi mungkin untuk sementara masih berkutat di situ. Saya coba cari di
Iya Bang, betul. Saya enggak terlalu maksudnya mau respon apa debat Abang tadi siang, tapi ada satu ilmu yang saya dapat tadi siang Bang dari debatnya itu. Hmm. Ada Apa Bang. tuh? Ternyata Apa tuh? Bang berdasarkan fakta berdasarkan fakta sejarah Bang. Sejarah yang saya ketahui Bang bahwa orang yang pertama ke luar negeri adalah Edwin Aldrin, Neil Armstrong dan Keluar Michael angkasa. Collins. Iya, keluar angkasa. Keluar angkasa Bang. Iya. Ternyata sebelum itu ada Bang. Naik Siapa? apa? Naik Burak. Iya, naik burak itu Bang. Naik burak. Wah, saya tidak tahu. Kayak mitos Yunani saja yang apa itu? Kuda terbang apa namanya? Pegasus itu. Ya, seperti itu Bang. Kemudian itu Bapak tadi kalau komen sedikit Bang, sedikit saja komennya maksudnya Bapak itu kekurangan ilmu Bang. Kekurangan ilmu, sangat kekurangan ilmu tentang Al-Quran. Sangat kekurangan. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang bisa dia sanggah sedikit pun lewat Al-Quran. Sama sekali tidak ada. Semuanya merujuk ke Bible. Kemudian buku yang dia ciptakan itu, yang dia pegang itu Bang, saya pikir tadi itu bukunya, buku maksudnya Al-Quran lah begitu Bang, gitu. Pas disorot kamera, aduh, nah versus Bible ini, gitu. Iya. Bible versus Bible, begitu. Saya tidak bayangkan Bang, kalau misalnya Bapak itu baca bukunya The Deception of apa yang dikarang Christian Prince itu Bang. Ada buku yang dikarang The Deception of apakah itu? Ada saya punya buku Bang. Kalau misalnya Abang punya, kalau belum punya nanti ku kirimkan Bang. Tapi buku elektronik gitu Bang. Iya. Iya, kalau misalnya Abang belum nanti ku kirimkan lewat Skype saja. Iya Bang. Gitu aja. Iya Bang, ya oke. Nanti ku kasih kalau misalnya belum. Iya. Gemara. Iya, malam. Iya. Malam. Kawan-kawan, semuanya sudah selesai, dah habis, tidak ada lagi penonton dan memang saya tutup. Jadi dan ini sudah 2 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa channel Sang Debaters. Kita berjumpa besok hari. Saya sudah ngantuk sekali kawan-kawan ya. Ini mau batuk tadi sebelum live ini. Jadi bawaannya ngantuk. Kalau batuk, doakan kalian saya tetap sehat. Agar kita bisa jumpa gini dan saya juga bisa debat lagi. Target saya selanjutnya adalah Dr. Sanihu Munir. Saya harap dia gelarnya doktor bisa menjelaskan dari Al-Quran. Kalau saya tanya mengenai Islam, dia menjelaskan dari Al-Quran, hadis, silakan. Benar kata Pak Domara tadi, yang terjadi tadi siang itu adalah dia mau melag, ya kan? Al-Quran, Bible versus Bible. Ya kawan-kawannya. Dan satu kalian harus hati-hati, mereka ini sudah memakai nama yang aneh-aneh. Pakai nama misionaris. Ya kawan-kawannya, tujuannya apa? Biar banyak orang tertarik ke sana dan bisa dia memutar-mutar balikkan semuanya. Malam ini sebelum kalian tidur berdoalah agar saya sehat selalu. Saya ada sedikit batuk, ya puji Tuhan di lingkungan kami belum ada corona. Maaf ya, saya bukan apa yang itu yang terjadi. Kalaupun ada sudah berangkat semua ya, dan ada yang sudah sehat. Ya doakan kalian lah ya kawan-kawannya. Dan saya pun terus menjaga kesehatan. Dan ini batuknya batuk kering, batuk recam. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.